Dunia bela diri, Martial World. Bab 0, Kubus Ajaib. Di hamparan salju berkabut yang luas, serpihan es yang tak terhitung jumlahnya tertiup secara melingkar oleh angin yang membekukan. Mereka bertabrakan satu sama lain di tengah udara, melepaskan rasa dingin yang menusuk tulang, yang mengancam akan membekukan jiwa manusia. Ini adalah alam hujan salju, salah satu dari banyak alam dalam domain ilahi. Alam hujan salju selalu turun salju, mengubah sisa air menjadi salju yang sangat dingin. Di dalam tanah bersalju yang terpencil ini, di area tertentu, kepingan salju tiba-tiba bergerak dalam bentuk spiral, seolah-olah terkena sesuatu. Kepingan salju menyatu satu sama lain sebelum perlahan menyebar menjadi pusaran air. Tirai bercahaya, yang tampaknya terbuat dari air raksa, muncul dari udara tipis. Detik berikutnya, seorang wanita mengenakan jubah biru laut muncul dari dalam. Wanita ini memancarkan aura keagungan, rambut hitamnya tergerai bagaikan air terjun, seluruh tubuhnya memancarkan suasana kesucian yang sakral. Dia seperti bunga teratai giok bersalju yang sedang mekar. Namun, wajah wanita itu pucat dan bekas darah terlihat dari sudut bibirnya, mengganggu aura lembut spiritualitasnya. Tirai bercahaya menghilang dan wanita itu mengeluarkan seteguk darah, kesadarannya menjadi semakin lemah. Saudari, suara feminin yang jernih terdengar di udara dan bola cahaya putih muncul dari tubuh wanita itu. Bola putih itu menjelma menjadi tubuh seorang wanita muda. Kakak, apa kabar? Bukan apa-apa, wanita berbaju biru laut itu melambaikan tangannya. Dia yang terluka parah terpaksa membuat celah di ruang angkasa dan berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh ke alam lain dalam domain ilahi. Hal ini menyebabkan dia menderita luka yang lebih parah. Di mana ini? Wanita berbaju biru laut itu bertanya. Wanita muda itu mengeluarkan instrumen batu giok dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidikinya sebelum menjawab. Saudari, kita telah sampai di alam hujan salju. Alam hujan salju. Wanita berpakaian biru itu terkejut sesaat, lalu dia menghela nafas. Ada 3.000 alam di dalam domain ilahi sedangkan saya telah melakukan perjalanan melalui Void berkali-kali. Namun, saya akhirnya melarikan diri ke satu alam yang tidak saya inginkan. Nama asli saya adalah Muqian Sue, Salju 1, dan ini adalah alam hujan salju. Salju turun, mungkin di sinilah aku akan jatuh. Kakak, kamu tidak akan melakukannya, kami. Saat wanita muda itu sedang berbicara, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul di udara. Pada saat berikutnya, sepasang tangan tak kasat mata merobohkan ruang itu. Selanjutnya, seorang pria berbaju hitam keluar dari celah di angkasa dan berdiri tegak di tengah udara. Setelah melihat kemunculan pria ini, wajah wanita muda itu berubah drastis dan kata-katanya hilang di tenggorokannya. Pria kulit hitam itu tampan dan luar biasa dalam sikapnya, namun, warna merah tua memancar dari kedua pupilnya, memberinya wajah yang menakutkan. Melihat Muqian Sue, dia tertawa ringan. Yang mulia, kita bertemu lagi. Wajah Muqian Sue tetap dingin. Meskipun dia mengira pihak lain akan mengejarnya, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Pria itu melanjutkan, Yang mulia, hal-hal yang berkembang hingga sedemikian rupa sungguh disesalkan. Aku benar-benar tidak punya pilihan mengenai penghancuran tanah suci hijau tinggi. Bagi makhluk seperti Anda dan saya yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kita peroleh. Jadi, yang Anda dan saya sama-sama inginkan hanyalah kekuasaan dan keabadian yang mutlak. Mengapa Yang Mulia tidak menyerahkan kubus ajaib ilahi kepada saya? Kita bisa mempelajarinya bersama dan menjelajahi rahasia yang tersembunyi di dalam Magic Cube. Kita bisa menjadi mitra melalui semua ini, bagaimana menurut Anda? Muqian Sue menyalurkan energi ilahi ke dalam tubuhnya dan menjawab dengan dingin. Tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tian Mingxi, kamu mungkin mampu menghancurkan tanah suci yang menghijau tinggi, tetapi kamu harus membayar mahal jika kamu ingin membunuhku. Apakah begitu? Kalau begitu saya kira saya harus mencobanya. Orang bernama Tian Mingxi menunjukkan sikap acuh tak acuh. Tangan kanannya telah berbelok, dan sebuah pagoda yang tampak kuno muncul di tangannya. Ini adalah harta karun roh bencana, pagoda penyegel dewa, yang mampu menyegel dewa dan memenjarakan iblis. Itu juga bisa berfungsi sebagai kapal yang mampu menampung 10.000 prajurit. Setengah bulan yang lalu, pria ini telah menggunakan pagoda ilahi ini untuk mengangkut 10.000 master dari seluruh wilayah ilahi dan membawa mereka ke tanah suci hijau tinggi, yang menyebabkan kehancurannya. Tian Mingxi melemparkan pagoda penyegel dewa ke udara. Selanjutnya, cahaya keemasan memenuhi area tersebut dan 10.000 master muncul di alam hujan salju. Dalam sekejap, langit terhapus oleh bayangan yang tak terhitung jumlahnya. 10.000 sosok berdiri di tengah udara, tatapan mereka semua tertuju pada dua wanita tak berdaya yang berdiri di atas lanskap bersalju. Mata mereka dipenuhi dengan sikap dingin dan ketidakpedulian. Mengamati semua ini, sudut mulut Muqian Sue menyeringai. Dia telah menunggu saat yang tepat ini, tanah suci neraka gelap, tanah suci primal yang membingungkan, istana anarkis kuno, pulau darah jahat, kalian semua berkumpul untuk menghancurkan tanah suci hijau tinggi milikku. Sebagai kompensasinya, aku akan menggunakan jiwaku sendiri untuk mengubur kalian semua hari ini. Tian Mingxi angkat bicara. Muqian Sue, dalam hal kekuatan dan bakat menentang surgawi, kamu adalah seseorang yang pantas mendapatkan rasa hormat dan kekagumanku. Tapi sampai sekarang, kamu sudah terluka parah. Tidak ada peluang bagi Anda untuk menang melawan 10.000 penguasa domain ilahi.
Saya tetap menyarankan Anda untuk menyerahkan Divine Magic Cube saja. Aku akan mengampuni kamu dan adikmu. Mu Qiansui mengabaikannya. Memfokuskan pikirannya, kubus berwarna abu-abu berukuran 1 inci kubik dengan tulisan berwarna hitam di permukaannya perlahan muncul dari telapak tangan Mu Qiansui. Ini adalah objek yang telah mengguncang seluruh domain ilahi, kubus ajaib ilahi. Mu Qiansui memasukkan seluruh energi sucinya ke dalam kubus ajaib ilahi. Meskipun kubus ajaib ilahi telah bersamanya selama lebih dari setahun, dia masih tidak dapat memahami misteri mendalam di dalamnya. Mungkin kubus ajaib ilahi adalah bentuk kristal dari sisa jiwa dewa sejati legendaris yang telah jatuh. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan setiap jiwa. Namun, kekuatan Mu Qiansui saat ini tidak cukup untuk mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya. Jika dia menggunakannya, maka jiwanya sendiri akan dimakan dan disegel oleh Divine Magic Cube. Yuir, jangan melawan. Saudari, wanita muda itu tidak mengerti apa maksud Mu Qiansui. Saat itu, lapisan cahaya menyelimuti tubuhnya. Cahaya ini dimaksudkan untuk menembus kekosongan dan membawanya melintasi ruang angkasa. Mu Qiansui ingin mengirim adiknya pergi dulu. Begitu dia mengaktifkan kekuatan terlarang dari Magic Cube, jiwa setiap makhluk hidup di sekitarnya akan diserap dan dihancurkan. Ini juga merupakan alasan mengapa dia tidak dapat mengerahkan kekuatan terlarang dari kubus ajaib ilahi di tanah suci hijau tinggi. Hehe, kamu ingin mengirim adikmu pergi. Bagaimana saya bisa mengizinkannya? Tian Mingzi menggerakkan kedua tangannya, membentuk segel. Dia ingin membekukan ruang void di sekitarnya, namun wajahnya tiba-tiba berubah. Kubus ajaib ilahi di dalam telapak tangan Mu Qiansui tampaknya memadatkan sejumlah kekuatan mengerikan yang menanamkan rasa takut ke dalam jiwanya, menyebabkannya bergetar. Ini, jantung Tian Mingzi berdebar kencang dan pola pembentukan segelnya berubah. Dia merasakan krisis yang mengancam nyawa sedang menghampirinya. Ki primal duniawi semuanya mengamuk dalam sekejap, menciptakan pusaran energi di permukaan kubus ajaib ilahi. Menggunakan jiwaku sebagai panduan, aku akan memanfaatkan kekuatan Tuhan, pemusnahan jiwa. Mu Qiansui melontarkan kata-kata itu dengan cara yang dingin dan jelas, setelah itu tubuhnya berubah menjadi titik cahaya bintang. Jiwa dan kesadaran spiritualnya diubah menjadi aliran cahaya dan diserap serta digabungkan ke dalam kubus ajaib ilahi. Melihat semua ini, wajah Tian Mingzi berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan air mata, berniat untuk melarikan diri. Namun, pada saat inilah energi mengerikan di permukaan kubus ajaib ilahi meledak keluar. Seolah-olah bintang-bintang itu sendiri telah meledak, ruang di sekitarnya berubah menjadi gambaran kertas yang terkoyak-koyak. Baru sekarang 10.000 master dari domain ilahi yang telah tiba di alam hujan salju menyadari kesulitan hidup dan mati yang mereka alami. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melewati alam semuanya mencoba melarikan diri melalui kekosongan. Sayangnya, sudah terlambat. Ruang di sekitarnya dihancurkan oleh energi yang menakutkan dan badai spiral yang diakibatkannya menyerap semuanya, mirip dengan potongan kertas yang disedot. Tubuh mereka berubah menjadi debu dan lenyap sementara jiwa mereka dihancurkan oleh badai spiral menjadi beberapa bagian. Fragmen jiwa itu kemudian diserap ke dalam Magic Cube. Keruntuhan spasial dalam skala besar membuat sebagian besar alam hujan salju menjadi zona mati. Zona ini telah berubah menjadi area yang dipenuhi badai luar angkasa yang mampu menghancurkan segalanya. Adapun kubus ajaib ilahi, ia melahap setiap pecahan jiwa dan juga terdorong ke dalam badai luar angkasa yang berputar-putar, memasuki ruang hampa. Satu pinyin untuk salju adalah Sue. Bab 1, Lin Ming. TL, terima kasih kepada Kuma karena telah menyarankan MW. Selain itu, karena MC untuk UM bukan berasal dari bumi modern, tidak akan ada masalah politik dunia nyata seperti di OM. Di dalam kota Sky Fortune, ibu kota kerajaan Sky Fortune, 7 rumah bela diri yang mendalam berdiri di hadapan Gunung Agung Zhou. 7 rumah bela diri yang mendalam, itu adalah rumah bela diri yang didirikan oleh 7 lembah mendalam, sebuah klan seni bela diri dengan warisan lebih dari 600 tahun. Itu juga satu-satunya rumah bela diri yang mereka dirikan di kerajaan Sky Fortune. Sebagai salah satu rumah bela diri terbesar, 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki banyak warisan keterampilan bela diri dan ahli bela diri sebagai pengajarnya. Wajar jika tempat itu menjadi tanah suci bagi banyak seniman bela diri muda yang bercita-cita tinggi. Sejalan dengan itu, kualifikasi masuk untuk rekrutan baru di 7 rumah bela diri yang mendalam ditetapkan pada ambang batas yang tinggi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya 1 dari sejuta yang dapat memenuhi syarat. Di bawah teriknya musim panas, seorang remaja laki-laki berdiri di dalam hutan gunung besar Zhou. Kedua tangannya dibungkus dengan potongan kain saat dia berdiri bertelanjang dada di depan pohon besar yang tampak kasar. Dia melontarkan pukulan demi pukulan, menghantam batang pohon dengan keras. Peng, peng, suara-suara keras bergema di sekitar hutan. Lapisan kulit pohon besar yang ditabrak telah terlihat tenggelam ke bawah, memperlihatkan tekstur kayunya yang berwarna keabu-abuan. Di permukaannya, bekas darah terlihat. Nama remaja ini adalah Lin Ming. Dia memiliki bakat bela diri tingkat 3. Di Sky Fortune Kingdom, separuh warganya tidak memiliki bakat bela diri dan tidak cocok dengan jalur seni bela diri. Adapun separuh lainnya, setidaknya 80% dari mereka memiliki bakat bela diri tingkat 1. Sekalipun orang-orang ini berlatih seni bela diri, mereka tidak akan bisa menjangkau kemanapun. 1 dari 10 orang yang tersisa memiliki peluang 90% untuk memiliki bakat bela diri tingkat 2.
Jika orang-orang ini rajin berlatih seni bela diri, mereka mempunyai peluang untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Namun, menjadi ahli seni bela diri hampir tidak ada harapan bagi mereka. Bakat bela diri kelas 3 Lin Ming dapat dianggap sebagai eksistensi kelas atas. Jika seseorang menjadi sombong, ia dapat mengklaim bahwa ia adalah yang terbaik. Namun, bahkan dengan bakat bela dirinya, masih sulit baginya untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming sangat menyadari hal ini. Bersama dengan teman masa kecil wanitanya, Lan Yunyu yang cantik dan juga memiliki bakat bela diri tingkat 3, mereka sepakat untuk mengikuti penilaian masuk rumah bela diri Sky Fortune meskipun tidak sebagus 7 rumah bela diri yang mendalam. Rumah bela diri Sky Fortune adalah bagian dari kerajaan Sky Fortune. Sejak awal berdirinya, ia hanya memiliki keterampilan bela diri, warisan dan fondasi selama 80 tahun, dan jumlahnya memang terbatas. Keterampilan bela diri warisan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seniman bela diri. Tanpa keterampilan bela diri yang baik, tujuan menyelesaikan tahap latihan fisik terakhir, tahap kondensasi denyut nadi atau lebih tinggi hampir mustahil. Tahap kondensasi denyut nadi adalah ranah yang diperebutkan sebagian besar seniman bela diri. Ini juga merupakan titik balik pertama bagi para penggarap ilmu bela diri. Setelah tahap kondensasi denyut nadi berhasil dicapai, umur seorang seniman bela diri akan meningkat pesat. Selain itu, mereka juga akan diberikan gelar bangsawan sehingga mereka bisa hidup sejahtera dan membawa keberkahan bagi keturunannya. Dalam pelatihan tahap kondensasi denyut nadi inilah rumah bela diri Sky Fortune tertinggal jauh di belakang 7 rumah bela diri yang mendalam. Hati Lin Ming berdenyut demi cara bela diri. Wajar jika dia juga ingin memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika bakatnya tidak mencukupi, maka dia hanya bisa mengandalkan ketekunan dan ketekunannya sendiri untuk mengesankan para penguji. Namun, prospek dia masuk sangat rendah. Terlebih lagi, begitu dia gagal, dia harus membuang waktu setengah tahun untuk menunggu kesempatan lain. Bagi seniman bela diri, waktu sebanyak ini sangatlah berharga. Mempertimbangkan semua ini, selain fakta bahwa dia telah berjanji pada Lan Yunyu, Lin Ming malah memutuskan untuk memasuki rumah bela diri Sky Fortune. Lin Ming dan Lan Yunyu telah berlatih dan bermain bersama selama bertahun-tahun. Meski usia keduanya masih muda dan topik pernikahan belum pernah diangkat, namun emosi tersebut sudah mulai menguat. Orang tua Lin Ming di sisi lain, telah menunjukkan persetujuan dan cinta mereka terhadap Lan Yunyu. Mereka selalu mengundang Lan Yunyu ke rumah mereka untuk makan malam. Perasaan saling niat baik muncul antara Lin Ming dan Lan Yunyu, hanya menyisakan selembar kertas tipis di antara keduanya. Begitu mereka bertambah tua, kertas ini pasti akan terkoyak. Lin Ming memandang kesepakatan di antara mereka berdua dengan serius. Dia telah bertekad untuk menyerang tahap kondensasi denyut nadi bahkan jika dia hanya bisa berlatih di dalam rumah bela diri Sky Fortune. Namun, pada hari Sky Fortune Martial House mengadakan penilaian masuknya, Lan Yunyu tidak muncul. Pada awalnya, Lin Ming berasumsi bahwa Lan Yunyu tidak dapat datang karena beberapa masalah. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Lan Yunyu memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Selain itu, orang yang telah memastikan kesuksesannya menjadi murid 7 rumah bela diri yang mendalam adalah Zuyan, tuan muda jenius dari keluarga nomor 1 kota Green Mulberry. Meskipun Lin Ming baru berusia 15 tahun, dia telah menemani orang tuanya berperang di luar sebelumnya. Dengan demikian, ia mempunyai tingkat kematangan yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Dia memahami arti di balik tindakan Zuyan untuk memastikan bahwa 7 rumah bela diri yang mendalam menerima Lan Yunyu. Bagi keluarga besar seperti keluarga Su, prasyarat mereka dalam memilih calon istri bukan terletak pada penampilan, melainkan bakat bela diri mereka. Istri yang sangat berbakat akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melahirkan seorang jenius bela diri. Meskipun keluarga Lan Yunyu hanya rata-rata, bakat bela diri kelas 3 miliknya sangat bagus mengingat jenis kelaminnya. Selain itu, Lan Yunyu sendiri adalah seorang cantik dengan temperamen yang luar biasa. Wajar jika Zuyan jatuh cinta padanya. Bagi Lan Yunyu, perbedaan antara rumah bela diri Sky Fortune dan rumah bela diri 7 mendalam terlalu besar. Peluang, kehormatan, kejayaan, dan potensi pencapaian yang dapat diberikan keduanya sungguh tiada bandingannya. Hal ini terutama berlaku mengenai perpanjangan hidup yang dapat diperoleh setelah seseorang berhasil mencapai tahap kondensasi nadi. Godaan seperti itu sangat menarik bagi para gadis. Menghadapi prospek yang menarik seperti itu, sebagian besar wanita akan memilih untuk pergi bersama Zuyan juga. Bagaimanapun, Zuyan sendiri memiliki fitur yang tampan, latar belakang keluarga dan masa depan keduanya jauh lebih baik dibandingkan dengan Lin Ming. Meskipun dia bisa mengerti, mengatakan bahwa masalah ini tidak terlalu mempengaruhi Lin Ming adalah sebuah kebohongan. Dia mengurung diri di dalam kamarnya selama 3 hari. Setelah itu, dia keluar dan mulai makan, tidur, dan berlatih. Apalagi intensitas latihannya menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelum Lan Yunyu meninggalkannya, Lin Ming telah membuat keputusan untuk menerobos ke tahap kondensasi denyut nadi dan mengejar ranah budidaya bela diri yang lebih tinggi. Lin Ming saat ini tidak berbeda. Jika dia masih memiliki keraguan sebelumnya, maka tindakan Lan Yunyu yang meninggalkannya telah memperkuat tekadnya menuju jalan bela diri. Dia membuat keputusan untuk mengikuti penilaian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, tidak peduli betapa sulitnya prosesnya. Peng, peng, suara keras kepalan tangan yang membentur batang pohon bergema terus-menerus di seluruh hutan. Nama pohon ini adalah pohon besi.
Tidak hanya memiliki lapisan kulit kayu yang sangat keras, ia juga memiliki sifat regeneratif yang kuat. Banyak pemula dalam ilmu bela diri akan memilih pohon besi ini untuk melatih diri mereka sendiri. Setelah membuang siapa yang tahu berapa banyak pukulan, Lin Ming akhirnya kelelahan. Bersandar pada batang pohon, dia duduk di atas sebongkah batu dan mengeluarkan beberapa tumbuhan dari ransel yang diletakkan di tanah. Dia mengoleskannya ke permukaan tinjunya dan meremasnya. Bagi mereka yang menekuni seni bela diri, sering-seringlah menggunakan ramuan pengobatan tubuh. Tidak melakukan hal itu akan menyebabkan cedera internal bertambah. Jika luka dalam ini menumpuk, ada kemungkinan menjadi cacat atau bahkan kematian. Ramuan ini disebut rumput benang besi. Dinamakan demikian karena sari hijau yang dihasilkan dari perasan rumput benang besi dapat membantu menyembuhkan luka namun akan menimbulkan sensasi yang sangat menyakitkan seperti ada benang besi yang menggesek luka. Lin Ming mengertakkan giginya saat dia menahan rasa sakit. Dia mengambil kain putih dari dalam ransel dan menggulungnya di sekitar kepalan tangannya, membalutnya. Sejujurnya, masih banyak ramuan lain yang lebih efektif dibandingkan rumput benang besi. Tumbuhan ini juga memiliki efek samping yang lebih ringan, namun harganya jauh lebih mahal. Keadaan Lin Ming membuat mustahil baginya untuk membeli ramuan tersebut. Orang tua Lin Ming menjalankan sebuah restoran di Green Mulberry City. Namun, restoran ini bukan milik mereka. Itu sebenarnya milik keluarga Lin satu di kota Green Mulberry. Meskipun nama gadis Lin Ming juga Lin, garis keluarganya telah dipisahkan dari keluarga Lin selama beberapa generasi. Keluarga Lin menyerahkan sebagian aset mereka yang kurang penting ke tangan kerabat jauh mereka untuk dikelola. Mata pencaharian orang tua Lin Ming bergantung pada pengelolaan restoran ini. Setiap tahun mereka akan diberikan sejumlah pendapatan tetap dan sejumlah komisi. Uang ini secara alami cukup bagi mereka untuk bertahan hidup, namun, akan sangat berlebihan jika menggunakannya untuk mendanai upaya Lin Ming dalam seni bela diri. Orang tua Lin Ming awalnya ingin Lin Ming melanjutkan bisnis keluarga dan menjadi bendahara restoran. Namun, melihat pengabdian Lin Ming yang kuat terhadap cara bela diri, mereka malah memilih untuk mengambil seluruh tabungan mereka untuk Lin Ming untuk membeli ramuan penyembuhan. Sejak itu, tabungan keluarga Lin Ming menurun sedikit demi sedikit. Tapi Lin Ming di sisi lain tetap pada tahap pertama pelatihan fisik. Tahap latihan fisik adalah ranah pertama bagi mereka yang menekuni jalur bela diri. Ini melibatkan penempaan utama tubuh mereka dan dipisahkan menjadi 6 tahap. Tahap pertama latihan kekuatan, tahap kedua latihan daging, tahap ketiga latihan jeroan, tahap keempat perubahan otot, tahap kelima penempaan tulang, dan tahap keenam pengembunan denyut nadi. Setelah itu, seseorang akan dapat melangkah ke tahap primal assemblage. Setelah mengoleskan jus rumput benang besi ke lukanya, Lin Ming beristirahat selama setengah jam 1 jam agar lukanya menyerap khasiat obat dari ramuan tersebut. Dia kemudian menegakkan tubuhnya dan hendak melanjutkan melatih tinjunya ketika seorang anak muda gemuk muncul. Pemuda gemuk ini membawa pedang panjang. Melihat Lin Ming, dia tersenyum dan berbicara. Saudara Lin, hari ini adalah hari pendaftaran untuk penilaian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Mungkinkah Anda sudah melupakannya? Kenapa kamu masih melatih tinjumu di sini? Nama anak muda ini adalah Lin Xiaodong, dia sedikit lebih muda dari Lin Ming. Tumbuh bersama, keduanya memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Lin Xiaodong adalah keturunan langsung dari keluarga Lin. Namun, bahkan untuk keturunan langsung, ada bentuk pemeringkatannya. Kebetulan, Lin Xiaodong adalah salah satu peringkat terendah. Adapun orang tua Lin Xiaodong, mereka juga terlibat dalam bisnis dan memiliki hubungan dekat dengan orang tua Lin Ming. Setelah melihat Lin Xiaodong, Lin Ming mengalihkan perhatiannya kembali ke batang pohon dan berkata, awal pendaftaran akan ada terlalu banyak orang. Antriannya akan memakan waktu hingga 1 atau 2 jam yang panjang. Pergi ke sana sekarang hanya membuang-buang waktu. Sial, kamu bahkan tidak akan melepaskan waktu sekecil ini. Apakah kamu benar-benar harus bertindak sejauh itu? Lin Xiaodong berbicara dengan berlebihan dan berjalan ke batang pohon. Mengamati lekukan yang disebabkan oleh tinju dan bekas darah, dia berbalik untuk melihat tinju Lin Ming yang dibalut. Dia lalu menghela nafas kecewa. Kamu benar-benar gila, bisa merusak kayu besi sedemikian rupa. Namun, dengan metode pelatihan Anda saat ini, rumput benang besi saja tidak akan cukup. Jika kamu terus melakukan ini, tanganmu akan menjadi lumpuh. Lin Ming tidak mengatakan apapun. Cara bela diri adalah perjuangan terus-menerus melawan surga. Mengingat bakat bela diri tingkat 3, mencapai kondensasi nadi tahap ke-6 sangatlah sulit. Jika dia tidak memberikan segalanya saat dia masih muda, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tujuannya. Setelah dia memberikan segalanya, pasti ada kemungkinan dia menjadi cacat karena akumulasi luka dalam. Namun, ada juga kemungkinan dia mencapai kesuksesan sebelum hal itu terjadi. Dan begitu dia berhasil memasuki tahap kondensasi denyut nadi, dia bisa mencapai tempering tubuh yang sebenarnya dan luka dalam akan hilang. Bagi Lin Ming, ini adalah pertarungan melawan arus sungai yang mengamuk. Ini juga merupakan pertaruhan dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Lin Xiaodong menghela nafas dan mengeluarkan seikat dari dadanya. Dia membuka bungkusan itu lapis demi lapis dan berkata, Saudara Ming, ambil ini. Lin Ming berbalik dan terkejut menemukan ginseng berwarna merah darah tergeletak di atas bungkusan kain. Dilihat dari penampilannya, jenis ginseng darah ini setidaknya sudah berumur 100 tahun. Ini adalah obat bermutu tinggi yang digunakan untuk menyembuhkan luka dan memberi nutrisi pada darah. Irisan tipis sudah cukup untuk setiap penggunaan.
Selain itu, khasiat penyembuhan yang ampuh dari ginseng darah ini sangat lembut. Ginseng darah ini bernilai setidaknya 150 liang emas, setara dengan pendapatan tahunan keluarga Lin Ming. Tubuh Lin Ming berhenti, dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerima ginseng darah ini. Meskipun mereka adalah saudara dekat, namun ginseng darah ini terlalu mahal. Posisi Lin Xiaodong dalam keluarga Lin sangat rendah. Meskipun situasi keluarganya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Lin Ming, masih jauh dari nyaman jika pendapatan mereka digunakan untuk menambah pelatihan bela diri Lin Xiaodong. Lin Xiaodong dengan paksa mendorong ginseng darah ke Lin Ming dan berkata, "Aku membelikan ginseng darah ini untukmu. Anda tahu bagaimana saya berlatih, saya memancing setiap 3 hari dan mengeringkan jaring ikan setiap 2 hari 3. Luka di tubuhku tidak lebih dari nilai kentut. Menggunakan ini akan sia-sia. Jika Anda menolak maka saya akan membeli ini secara gratis. Saya tidak punya banyak ambisi dalam hidup. Saya hanya ingin terus mempertahankan posisi saya sebagai keturunan langsung keluarga Lin. Selama saya tidak kehilangan posisi ini dan generasi berikutnya juga berhasil mempertahankan tempat mereka di keluarga Lin, itu sudah cukup bagi saya." Lin Ming terdiam beberapa saat sebelum menyimpan ginseng darah. Dia kemudian berbicara, "Baiklah, aku akan menerima ginseng darah ini. Demi ginseng ini, saya harus menerobos ke tahap kondensasi denyut nadi." "Haha, sekarang lebih seperti itu. Anda tidak hanya harus menerobos ke tahap kondensasi denyut nadi, Anda juga harus menjungkir-balikkan bajingan itu, Zuyan, itu sudah lama merusak pemandangan." "Zuyan ya?" Lin Ming menghela nafas ringan. Zuyan telah diterima di 7 rumah bela diri yang mendalam. Selain itu, Zuyan saat ini adalah salah satu murid peringkat tinggi di dalam kediaman surgawi, kekuatannya telah mencapai puncak pelatihan fisik tahap ketiga. Meski begitu, Lin Ming telah menetapkan mengalahkan Zuyan sebagai tujuannya. Keputusan ini bukan karena Lan Yunyu melainkan karena usahanya dalam bidang bela diri. Jalan ini mengharuskan dia menerobos satu demi satu ambang batas, menaklukkan satu demi satu gunung. Adapun Zuyan, dia mendapat tempat terhormat sebagai orang nomor 1 yang harus ditaklukkan. Di kaki gunung besar Zhou terdapat hamparan bangunan yang panjangnya mencapai 20 li, 10 km. Ini adalah area operasi 7 rumah bela diri yang mendalam dan rumah bela diri Sky Fortune dan hari ini adalah hari pendaftaran bagi mereka yang ingin mengikuti penilaian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Kerumunan orang berkumpul di lapangan sebelum 7 rumah bela diri yang mendalam. Meskipun Lin Ming dan Lin Xiaodong sengaja memilih untuk datang terlambat, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan jumlah pelamar. Para pelamar semuanya berbaris dalam 3 baris, dengan masing-masing baris panjangnya hingga beberapa meter. Dilihat dari antrian saat ini, diperlukan waktu setengah jam 1 jam, sebelum pendaftaran dapat diselesaikan. "Kita harus menunggu," Lin Xiaodong menghela nafas dan berdiri dalam antrean tanpa daya. Lin Ming menganggukkan kepalanya. "Hei, hanya ada sedikit orang di sana," Lin Xiaodong menunjuk ke arah gerbang kecil di dekatnya. "Hanya ada beberapa orang di sana. Selain itu, tanahnya juga dilapisi karpet merah." Tempat itu diperuntukkan bagi para bangsawan, Lin Ming memperhatikan tulisan di tanda itu. Karena 7 rumah bela diri yang mendalam dibangun di atas lahan, bangunan, dan sumber daya kerajaan Sky Fortune, wajar saja bagi mereka untuk memberi perhatian pada kelas elit kerajaan. Faktanya, banyak urusan rumah bela diri yang akan diserahkan kepada para elit untuk dikelola. Salah satu contohnya adalah pendaftaran penilaian masuk hari ini. "Sialan," gumam Lin Xiaodong dengan perasaan tidak puas. Bangsawan adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan dan diwariskan oleh keluarga kekaisaran. Meskipun keluarga Lin adalah keluarga kaya, namun mereka bukanlah keluarga bangsawan. Lin Xiaodong mengutuk para bangsawan sambil menghibur dirinya sendiri ketika pintu gerbang terbuka. 2 laki-laki muda keluar dari gerbang, salah satu dari mereka mengenakan pakaian berwarna biru dengan pedang panjang terpasang di pinggangnya. Rambutnya diikat menjadi tutup kepala berwarna emas dan berpenampilan tampan. Melihat penampilan pria ini menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Ini tidak lain adalah Zuyan. Putri keluarga Zhu telah menikah dengan keluarga kekaisaran dan menjadi selir kesayangan Pangeran Sulung. Dengan posisi Pangeran Sulung di keluarga kerajaan, keluarga Zhu melonjak menjadi keluarga nomor 1 di kota Green Mulberry. Selain itu, mereka juga diberikan pangkat bangsawan, sehingga memungkinkan Zuyan memastikan masuknya Lan Yunyu ke dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. "Sial, kita akhirnya bertemu dengan orang yang menjijikkan," gumam Lin Xiaodong dengan sedih. Zuyan sedang berjalan berdampingan dengan pemuda lainnya. Beberapa bangsawan lain menunggu di luar lalu memilih mengikuti mereka berdua. Tampaknya Zuyan membawa pemuda lainnya untuk mendaftar. Keduanya terus berjalan ke depan. Pada tingkat ini, tidak dapat dihindari bahwa Lin Ming dan Zuyan bertemu satu sama lain. Dengan posisi dan kekuatannya saat ini, mungkin saja dia akan sangat menderita jika mereka bertemu satu sama lain. Tapi, Lin Ming memilih untuk tidak berlari dan malah memandang ke depan dengan tenang saat Zuyan mendekat. Kecepatan Zuyan terganggu setelah melihat Lin Ming dan Lin Xiaodong. Reaksi pertamanya adalah kaget. Setelah itu, dia mengerutkan kening. Melihat Lin Ming membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia telah merebut Lan Yunyu, dia menolak untuk melakukan tindakan keintiman apapun sebelum pernikahan mereka. Jelas, Lin Ming masih ada dalam hati Lan Yunyu, belum lagi perasaan bersalahnya. Satu-satunya alasan dia memilih Zuyan adalah karena 7 rumah bela diri yang mendalam. Sebagai seorang pria,
Zhu Yan tidak dapat mentolerir kenyataan bahwa hati calon istrinya tetap berada di tangan pria lain. Kamu dipanggil Lin Ming, benarkan? Sungguh tidak terduga, Anda benar-benar mengikuti kami sampai ke sini. Anda, yang hanya memiliki tingkat kultivasi tahap pertama dalam latihan fisik, ingin mengikuti tes untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Arti di balik kata-kata Zhu Yan sudah jelas. Dia tidak akan pernah membiarkan Lin Ming memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Meskipun kekuatan Lin Ming bukanlah ancaman baginya, keberadaan Lin Ming dalam 7 rumah bela diri yang mendalam akan membuat Lan Yunyu tidak mungkin melupakan Lin Ming. Berhasil atau tidaknya saya lulus penilaian adalah masalah saya sendiri. Saya di sini bukan karena mengikuti siapapun. Saya di sini karena mengejar jalan bela diri. Jalan bela diri. Bakat di atas rata-rata sepertimu berani mengucapkan kata-kata mengejar jalan bela diri. Penghinaan. Karena itu, jari Zhu Yan mengeluarkan suara ringan, setelah itu, pedang panjangnya keluar dari sarungnya. Zhu Yan menggenggam pedangnya dan menebas udara, melepaskan pedang ki yang kuat, yang menciptakan suara pemisahan udara. Gelombang yang nyaris tak terlihat terbang keluar, langsung memotong separuh kanopi pohon di dekatnya. Suara, pususu, terdengar seiring dengan banyaknya dahan dan dedaunan yang berjatuhan ke tanah. Orang-orang di sekitar menatap dengan mata melotot. Kebanyakan dari mereka kira-kira seusia dengan Zhu Yan dan tidak jauh lebih muda. Namun, pencapaian Zhu Yan dalam ilmu bela diri telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Alasan Zhu Yan melepaskan tebasan pedang ini adalah untuk memberikan pukulan mental pada Lin Ming, dan menunjukkan kepadanya jarak di antara mereka berdua. Saya adalah bakat bela diri kelas 4. Saya mulai berlatih seni bela diri sejak saya berusia 12 tahun, mengonsumsi pil obat yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya dan sekarang telah memasuki sekte pedang kediaman surgawi di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Saat ini saya berada di puncak pelatihan fisik tahap ketiga. Meski begitu, saya baru berada pada tahap awal jalan bela diri. Namun, seseorang sepertimu yang hanya tahap pertama dalam latihan fisik berani berbicara tentang jalan bela diri. Cara bicara Zhu Yan begitu arogan, hingga menyebabkan Lin Xiaodong menjadi marah. Bermarga Su, Anda hanyalah seseorang yang lahir 2 tahun lebih awal dari kami. Apa yang kamu banggakan? Jika usia kita dibalik, senior ini hanya akan menggunakan satu tangan untuk mengusirmu. Zhu Yan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Lin Xiaodong. Dia mengambil langkah ke depan, energi primal di dalam tubuhnya meledak keluar saat dia bertanya. Siapa kamu? Aku, karena tekanan menindas yang dikirim oleh Zhu Yan, kata-kata Lin Xiaodong tersangkut di tenggorokannya. Dia mundur selangkah, menelan ludahnya sendiri dan menepuk dadanya sebelum berbicara. Tuan muda ini bernama Lin Xiaodong, sebaiknya kamu mengingatnya. Lin Xiaodong, orang-orang dari keluarga Lin yang memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dapat dihitung dengan satu tangan. Apa yang membuatmu berpikir badut sepertimu punya kualifikasi untuk berbicara denganku? Itu termasuk kamu, Lin Ming. Jika bukan karena Lan Yunyu, kamu tidak punya kualifikasi untuk berbicara denganku sama sekali. Saya akan memberikan nasihat ini kepada Anda, seorang pria harus mengetahui batas kemampuannya sendiri. Seseorang seperti Lan Yunyu bukanlah seseorang yang bisa kamu tandingi. Seorang wanita dengan bakat bela diri kelas 3 dengan ketampanan dan sikap yang baik jarang ditemukan di Green Mulberry City. Kebanyakan dari mereka hanya muncul di keluarga besar. Namun, mengingat konflik kepentingan antara keluarga besar, mereka tidak akan pernah membiarkan perempuan berbakat mereka dinikahkan dengan keluarga lain, sehingga memperkuat garis keturunan saingan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar keluarga besar akan meminta pihak laki-laki untuk menikah dengan keluarga mereka. Inilah alasan mengapa Zhu Yan mengatakan itu. 1000 liang emas. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Kata Zhu Yan sambil mengeluarkan setumpuk uang emas dari lengan bajunya. Orang-orang di sekitar tidak bisa berkata-kata. 1000 liang emas adalah jumlah uang yang sangat besar, cukup bagi seorang seniman bela diri di tahap latihan fisik untuk membeli tanaman herbal bermutu tinggi yang diperlukan untuk penggunaan pelatihan hingga 3 tahun. 1000 liang emas. Apakah Anda menganggap kami sebagai pengemis? Lin Xiaodong mendorong kembali tumpukan uang emas. Sejujurnya, dia hanya memasang topeng yang berani. Bahkan baginya, 1000 liang emas adalah kekayaan yang sangat besar. Zhu Yan menjentikkan tangannya dan kekuatan memukul mundur yang kuat menjatuhkan Lin Xiaodong. Zhu Yan dengan dingin menatap Lin Ming, menunggu jawabannya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan nada lambat namun kuat. Zhu Yan, aku bukan tandinganmu dalam hal bakat, apalagi dalam hal dukungan keluarga. Namun, pengembangan seni bela diri tidak hanya bergantung pada bakat dan dukungan finansial, ada faktor yang lebih penting lagi, hati seorang seniman bela diri. Kultivasi seni bela diri Anda dilakukan demi kekayaan, status, dan kesombongan. Namun, budidaya seni bela diri saya dilakukan demi menekuni jalan bela diri. Jalan bela diri tidak ada bagi mereka yang berbakat, tidak ada bagi mereka yang mempunyai otoritas, dan tidak ada bagi mereka yang mempunyai uang. Itu ada untuk mereka yang jantungnya berdetak demi seni bela diri. Akan tiba saatnya aku akan melampauimu. Saat ia mencapai akhir kalimatnya, Lin Ming mengucapkan setiap kata dengan penekanan dan dengan suara yang jelas. Setiap orang yang berdiri di dekatnya dapat dengan jelas memahami apa yang dia katakan. Bakat tingkat 3 ingin mengejar bakat tingkat 4. Selain itu, terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam hal latar belakang di antara keduanya.
Bocah ini sudah gila. Mendengar kata-kata Lin Ming, Zuyan menjadi tertegun sejenak sebelum tertawa. Bagus, memang sangat bagus. Aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Zuyan menyimpan tumpukan uang emas. Dengan suara, Weng pedang panjang itu kembali ke sarungnya. Zuyan lalu menatap Lin Ming lama sebelum berbalik. Satu ini memiliki konsep yang sama dengan klan di mana setiap orang memiliki nama gadis yang sama, tetapi tidak berasal dari kakek yang sama. Dua posisi tidak boleh mundur. Sebuah strategi yang digunakan oleh Jenderal Han Xin yang terkenal dari dinasti Han dalam pertempuran Jingxing. 3. Memancing setiap 3 hari dan mengeringkan jaring ikan setiap 2 hari, sama dengan, Santian Da Yuliang Tian Saiwang, sama dengan cara yang sangat santai dalam melakukan sesuatu. Bab 2, Batu Aneh. Saudara Ming, kamu benar-benar mendominasi saat itu. Lin Xiaodong berkata dengan penuh semangat saat mereka berjalan di jalan. Lin Ming tetap diam. Hal-hal yang dia katakan saat itu terdengar agung dan mengesankan, namun, akan sangat sulit baginya untuk melampaui Zuyan. Jumlah usaha yang harus dia bayarkan akan sangat besar. Dia tidak takut akan kerja keras atau kepahitan. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk cedera internal. Obat herbal diperlukan untuk menyembuhkan luka-luka itu dan obat-obatan tersebut tentu saja harganya mahal. Lin Xiaodong bisa menebak apa yang dipikirkan dan dikatakan Lin Ming. Saudara Ming, yang perlu kamu lakukan hanyalah berlatih keras. Mengenai masalah keuangan, saya akan mencari tahu untuk Anda. Tenang saja, meski kedudukan kakek di keluarga tidak tinggi, tetap tidak ada yang perlu dicemooh. Mengambil beberapa ratus liang emas bukanlah hal yang mustahil bagi saya. Lin Ming berhenti berjalan dan berbalik menghadap Lin Xiaodong. Dalam hidup, ada banyak teman saat cuaca cerah, tetapi jarang ada yang mau menawarkan bantuan pada saat dibutuhkan. Di antara saudara, mengucapkan terima kasih adalah tindakan munafik. Namun, Lin Ming masih berhenti dan berkata dengan nada serius. Xiaodong, terima kasih. Cukup, hentikan ini. Ini terlalu berat bagiku. Saya bukan seseorang yang mengejar banyak hal dalam hidup. Mengikuti penilaian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam hanyalah sebuah cara untuk melindungi reputasi ayahku. Saudara Ming, aku berani bertaruh padamu. Setelah kamu menjadi master di masa depan, kamu harus membantu sedikit menutupi pantatku, hahaha. Lin Ming tersenyum lebar dan tertawa. Dengan saudara sepertimu, aku pasti akan bertahan di jalan bela diri. Pada saat Lin Ming kembali ke tempat tinggalnya, hari sudah malam. Kamar ini adalah salah satu yang dia sewa. Selama jangka waktu ini, sejak hari ketika 7 rumah bela diri yang mendalam mulai mendaftar untuk penilaian masuk hingga hari penilaiannya, semua tempat tinggal di dalam kota Sky Fortune akan penuh sesak dan penginapan akan penuh. Tarif sewa pasti akan meningkat setengahnya. Dengan demikian, banyak pelamar yang memilih untuk menyewa kamar. Tentu saja, hal itu bukanlah pilihan yang murah. Lin Ming telah menyewa satu kamar dengan luas hanya 10 meter persegi dengan pengaturan yang sangat sederhana. Saat dia hendak memulai meditasinya di atas tempat tidur, seseorang mengetuk pintu. Lin Ming membuka pintu untuk melihat sang induk semang berdiri di sana. Sang induk semang adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan tubuh agak gemuk. Wajah sang induk semang biasanya galak dan kasar, tapi hari ini dia menunjukkan senyuman yang menyenangkan, menyebabkan Lin Ming merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nyonya Semang, apakah ada sesuatu? Ini, anak kecil, aku minta maaf, tapi bisakah kamu mengosongkan ruangan ini? Lin Ming mengerutkan kening. Mengapa? Hehe, maaf, tapi saya sudah menyewa kamar ini, sela suara laki-laki yang terdengar kasar. Lin Ming berbalik dan menemukan seorang pria dengan telinga besar seperti monyet berjalan masuk dari lorong. Pria itu tersenyum dengan cara yang tampak lucu. Melihatnya sejenak, Lin Ming mengenalinya sebagai salah satu bawahan yang mengikuti di belakang Zuyan dan pemuda lainnya. Tampaknya dia adalah bawahan dari pemuda lainnya. Saat itu, pemuda lainnya tetap diam dan hanya memandang Lin Ming dan Lin Xiaodong dengan ekspresi jijik. Tidak diragukan lagi, pemuda itu saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan buku bagus Zuyan dengan mengirimkan bawahannya sendiri untuk menimbulkan masalah bagi Lin Ming. Yang perlu dia lakukan hanyalah menawarkan biaya sewa beberapa kali lebih tinggi dari yang dia miliki dan pemilik rumah tentu saja bersedia memaksanya keluar. Saat ini, 7 rumah bela diri yang mendalam sedang mengadakan acara pendaftarannya, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Mencari tempat lain untuk disewa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak ada jaminan bahwa bawahan ini tidak akan menimbulkan masalah lagi baginya. Wajah Lin Ming berubah berat dan dia menatap dingin pada sang induk semang. Saat itu kami sudah sepakat bahwa saya akan menyewa selama 5 bulan. Saya juga telah membayar Anda uang sewa 5 bulan di muka. Saat ini, masih ada waktu 3 bulan lagi hingga batas waktu tersebut. Tapi, kamu ingin aku pergi sekarang? Sang induk semang tersenyum meminta maaf. Ini, tentu saja, saya menyadari hal ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengembalikan uang sewa selama 3 bulan kepada Anda. Bagaimana tentang itu? Kembalikan uang sewa 3 bulan itu padaku. Kamu mempunyai pikiran yang cukup kalkulatif. Kemarahan Lin Ming mulai mendidih. Jika induk semang ini terpaksa mengusirnya karena tekanan orang lain, maka Lin Ming akan pergi begitu saja. Namun, tindakan dan perkataannya saat ini telah membuatnya marah. Hei, apa yang kamu bicarakan? Saat itu,
Kami hanya membicarakannya dan tidak menandatangani apapun. Kamar ini milikku. Kepada siapa saya memilih untuk menyewakannya, itu terserah saya. Mengingat status Sky Fortune City sebagai ibu kota kerajaan Sky Fortune, semua pemilik properti di sini secara tidak sadar memiliki rasa superioritas. Bagi mereka, semua yang datang dari luar hanyalah orang kampung, mereka akan memandang rendah mereka sambil berbicara dengan nada meremehkan mereka. Terlebih lagi, pria di sampingnya ini jelas adalah seseorang yang diutus oleh keluarga kaya dan berkuasa. Dengan seseorang seperti ini yang mendukungnya, sang induk semang menjadi lebih berani. Pada saat ini, pria dengan telinga seperti monyet tertawa dengan arogan. Jika kamu berakal sehat, segera keluar. Aku akan memberitahumu hal lain. Tuan muda ini memperhatikan Anda. Bahkan jika kamu berhasil menemukan tempat lain untuk disewa, aku masih bisa mengusirmu. Dalam 3 bulan ini sebelum penilaian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam dimulai, kamu harus pasrah saja dengan tidur di jalanan, haha. Pria itu tertawa. Bagi mereka yang terlahir di kalangan elit, wajar jika mereka memiliki rasa superioritas yang arogan. Namun, bahkan ketika mereka mengungkapkan kesombongan mereka masih mempertahankan sikap anggun dan ucapan tertentu, sama seperti Zuyan. Di sisi lain, orang yang berdiri di hadapannya ini menunjukkan bentuk kesombongan yang telanjang, yang cocok untuk para pengganggu yang hanya bisa bergantung pada orang lain. Lin Ming menatap pria dengan telinga seperti monyet, matanya berubah dingin setiap saat. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu berpikir untuk memukulku? Izinkan saya memberitahu Anda, tuan muda saya adalah putra kedua dari penguasa tentara pertahanan kota Sky Fortune. Jika Anda berani mengalahkan tuan muda ini, maka tuan muda ini akan. Enyahlah. Lin Ming berteriak dan melontarkan pukulan, memukul pria itu tepat di hidungnya. Dengan peng, pria itu terbang keluar diikuti dengan serangkaian suara tabrakan. Setelah itu, pria tersebut terbaring di atas tumpukan puing di tengah perabotan dan pot yang rusak, rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Sebuah tinju yang mampu membuat pohon besi menghantam wajah pria itu tepat. Bisa dibayangkan akibatnya, hidung pria itu tenggelam total ke dalam. Sang induk semang menjadi kaget, matanya melotot beberapa saat sebelum tiba-tiba berteriak dengan sedih. Membantu, pembunuhan. Sang induk semang bergegas keluar, namun kakinya yang gemuk tidak dapat bekerja dengan baik dan dia terjatuh ke lantai dengan bunyi celepuk. Lin Ming melangkah ke arah pria dengan telinga seperti monyet. Meskipun latihan fisik tahap pertama hanyalah wilayah pemula dalam ilmu bela diri, itu sama sekali tidak sia-sia. Lagi pula, banyak orang di kerajaan Sky Fortune tidak bisa berlatih seni bela diri. Lin Ming di sisi lain adalah bakat yang bagus untuk memulai. Selain itu, dia juga bekerja sangat keras. Di antara 1000 rekan dengan bakat yang sama, mungkin sulit untuk menemukan satu pun yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya. Sedangkan untuk pria ini, dia hanyalah bawahan dan tidak mengambil banyak usaha untuk Lin Ming untuk menghadapinya. Pria itu terus mengerang, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan benar-benar mengalahkannya. Dia mengangkat jari berlumuran darah dan menunjuk Lin Ming. Kamu berani memukulku, kamu sudah selesai. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya, tapi saya tahu Anda sudah selesai. Lin Ming menendang perut pria itu, menyebabkan dia menangis sedih. Sekali lagi, dia terbang keluar. Hanya saja kali ini, dia mendobrak pintu dan akhirnya ditendang sampai keluar rumah. Lin Ming tidak mengatakan apapun. Dia kembali ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya dan mulai pergi. Seluruh rumah telah menjadi berantakan, menyebabkan darah menetes dari jantung sang induk semang. Dia berkata dengan takut-takut, Kamu tidak bisa pergi begitu saja, kamu harus memberikan kompensasi. Lin Ming berhenti berjalan, dia berbalik menghadap induk semang yang terjatuh di lantai seperti bakso manusia. Dia bertanya, mengimbangi. Kompensasi, suara sang induk semang mulai kehilangan kekuatannya. Dia merasa seolah-olah tatapan pemuda di hadapannya seperti jendela menuju 9 jurang neraka, menyebabkan dia bergidik. Tanpa berkata apa-apa, Lin Ming meninju dinding, tinjunya menembus dinding bata rumah, menyebabkan seluruh rumah bergetar dan debu berjatuhan dari langit-langit. Sang induk semang berteriak dan pingsan. Lin Ming membawa barang bawaannya dan berjalan keluar rumah tanpa melirik pria yang pingsan itu. Lin Ming sangat menyadari bahwa setelah memukuli pria ini, orang di belakangnya tidak akan pernah membiarkan ini pergi dan pasti akan membawa banyak masalah pada Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak menyesal. Sebagai seorang pria, ada kebutuhan untuk bertahan. Jika orang yang datang hari ini adalah seorang seniman bela diri, Lin Ming tidak akan bertindak seperti itu dan akan memilih untuk bertahan. Kekalahan ini adalah salah satu yang harus ditanggung. Namun, orang yang muncul di hadapannya adalah bawahan yang tidak berharga, seseorang yang hanya bisa bergantung pada dukungan tuannya. Jika Lin Ming harus menanggung apa yang dikatakan orang seperti ini, lalu apa gunanya dia belajar seni bela diri? Itu tidak sesuai dengan jalan bela diri dalam hati Lin Ming. Dengan demikian, Lin Ming meninggalkan lingkungan itu. Setelah beberapa saat, dia meletakkan ranselnya dan mulai memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah rumahnya. Sampai sekarang, semua penginapan sudah penuh, selain itu, harganya juga terlalu mahal baginya. Meskipun dia tidak keberatan tidur di alam liar, Lin Xiaodong mungkin akan membuat keributan dan bersikeras membawanya ke tempat tinggalnya sendiri. Jika Lin Ming melakukan hal itu dan putra kedua Panglima Angkatan Darat mengirim anak buahnya ke sana, Lin Xiaodong sendiri bisa melupakan tidur di rumahnya.
Dia harus menemani Lin Ming dan tidur di jalanan. Selain itu, Lin Ming baru saja memprovokasi masalah berbahaya. Tidak ada jaminan bahwa putra kedua Panglima Angkatan Darat tidak akan mengirimkan beberapa preman ke sana. Di mata orang-orang ini, membuat orang lain menjadi lumpuh bukanlah masalah besar. Lin Ming tidak ingin membawa masalah seperti itu ke Lin Xiaodong. Kalau begitu, kemana aku bisa pergi? Setelah merenungkannya, Lin Ming akhirnya memikirkan sebuah tempat makan paling mewah di Sky Fortune City, Grand Clarity Pavilion. Basis konsumen Grand Clarity Pavilion semuanya adalah kelas tertinggi. Selain itu, mereka sendiri memiliki latar belakang yang kuat. Dengan basis kekuatan yang begitu kuat, putra kedua dari seorang penguasa Angkatan Darat tidak dapat melawannya. Alasan Lin Ming ingin pergi ke Grand Clarity Pavilion jelas bukan untuk mengeluarkan uang untuk menyewa tempat. Dia menuju ke sana untuk mencari pekerjaan. Orang tua Lin Ming menjalankan sebuah restoran, karena Lin Ming bisa memasak, rasa masakannya juga cukup enak. Namun, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan para juru masak di Sky Fortune City. Lagi pula, keahliannya tidak terletak pada bidang memasak. Pavilion Grand Clarity tetap terang benderang bahkan saat Lin Ming tiba. Ini adalah perusahaan dengan bisnis terbaik di Sky Fortune City. Pakaian Lin Ming terlalu biasa, menyebabkan semua orang yang melihatnya memasuki tempat itu memandangnya dengan ekspresi aneh. Seseorang dengan pakaian seperti itu biasanya tidak bisa makan di dalam Grand Clarity Pavilion ini. Selain itu, ada juga fakta bahwa Lin Ming baru berusia 15 tahun. Namun, pelayan itu tetap bersikap ramah saat dia berjalan mendekat dan bertanya. Adik laki-laki, apakah kamu di sini bersama orang tuamu? Lin Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya di sini untuk mencari pekerjaan. Mendengar itu, pelayan itu mengerutkan kening. Pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh anak berusia 15 tahun? Di sini, menunggu membutuhkan wanita cantik yang berusia minimal 18 tahun atau pria tampan yang berusia minimal 20 tahun. Sedangkan untuk memasak, masakan seperti apa yang bisa dihasilkan oleh anak berusia 15 tahun? Pergi, jangan membuat keributan di sini, pelayan itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Saya benar-benar bisa bekerja, biarkan saya ke dapur untuk mencobanya. Pelayan itu bertanya dengan suara tidak senang. Apa yang bisa kau lakukan? Lin Ming tersenyum dan menjawab. Melepaskan tulang. Apa? Pelayan itu menjadi tercengang. Deboning adalah pekerjaan yang bias dan tidak semua restoran akan melakukan pekerjaan seperti itu. Pekerjaan ini mengharuskan penata daging untuk memotong-motong hewan buruan atau buruan menjadi beberapa bagian sambil membuang tulangnya. Seorang penata daging tingkat master dapat memotong seekor sapi dengan mudah dan terampil, seorang penata daging yang baik juga dapat memotong seekor sapi, tetapi memerlukan penggantian pisau setiap tahun. Beberapa penata daging bahkan perlu mengganti pisaunya sebulan sekali. Selain itu, efisiensinya rendah dan mereka membutuhkan setengah hari untuk memotong seekor sapi. Sedangkan untuk Grand Clarity Pavilion, bahannya bukan daging sapi melainkan daging binatang buas ganas. Daging binatang buas ganas memang lezat tetapi sisik, kulit, tulang, dan uratnya sangat keras. Orang awam harus berjuang keras hanya untuk memotong sebagian kecil saja. Sebaliknya, para ahli bela diri tidak akan mau merendahkan diri untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Sekalipun mereka bersedia, seseorang yang tidak memahami bagaimana otot, tulang, dan tendon bersatu tidak akan mampu melakukannya. Menggunakan kekuatan murni saja dalam proses pemotongan akan menyebabkan rasa lezatnya hilang. Deboning adalah bagaimana Lin Ming pertama kali melakukan kontak dengan jalan bela diri. Di restoran orang tuanya, dia melatih dirinya sendiri dalam proses deboning setiap hari selama 10 tahun terakhir. Itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Lin Ming tidak pernah menganggap dirinya jenius dalam bidang bela diri. Yang bisa ia andalkan hanyalah kerja kerasnya sendiri, dan terus berlatih berulang kali. Begitulah cara dia berhasil membentuk landasan bela diri yang kokoh, dengan menebas pisaunya, tebasan demi tebasan di dapur. Pelayan tidak dapat mengusir Lin Ming dan hanya bisa membawanya ke dapur. Saudari Lan, adik laki-laki ini ingin melamar pekerjaan sebagai pekerja deboning. Membongkar pekerja. Di dalam dapur Grand Clarity Pavilion, seorang wanita cantik berusia 20-an mengenakan gaun cantik menilai Lin Ming. Mengamati pakaian biasa di tubuhnya dan ransel yang dibawanya yang membuatnya tampak seperti pengungsi, dia mengerutkan kening. Dia kemudian berbicara dengan sikap tidak puas terhadap pelayan yang membawa Lin Ming masuk. Apa yang kamu lakukan? Membawa sembarang orang ke dapur. Dongzi, beri dia uang perak dan suruh dia pergi. Jelas sekali, wanita cantik ini menganggap Lin Ming sebagai anak yang tertekan. Adapun pelayan yang ditegur itu, wajahnya pahit. Sejujurnya, dia telah mencoba mendorong Lin Ming keluar, tetapi menemukan bahwa kaki Lin Ming tampaknya telah berakar dan tidak dapat digerakkan. Seorang pria muda telah pindah untuk mengusir Lin Ming pergi. Namun, saat ini, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Dia menatap kebingungan saat Lin Ming entah bagaimana mengambil pisau boning yang dia pegang. Sebelum pria bernama Dongzi dapat memahami apa yang terjadi, kata Lin Ming. Saya di sini bukan untuk meminta uang. Saudari, belum terlambat bagimu untuk mengusirku setelah melihat keahlianku. Wanita cantik itu sedikit terkejut, ternyata anak kecil ini punya pengalaman dalam bidang kerajinan. Dia menatap Dongzi dan berkata, betapa tidak bergunanya, kamu bahkan tidak bisa menangani anak kecil. Pergi ke gudang dan bawakan seekor babi.
Setelah itu, dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, jika Anda dapat menyelesaikannya dalam waktu setengah jam 1 jam, maka saya akan mengizinkan Anda untuk tinggal di Grand Clarity Pavilion. Dongzi tahu bahwa dia telah kehilangan muka dan berbalik dengan malu untuk membawa babi itu kemari. Namun, Lin Ming memotongnya. Tidak perlu, aku akan melakukannya. Kata Lin Ming sambil menunjuk ke arah binatang drakonik berskala. Wanita cantik itu menjadi terkejut. Binatang drakonik bersisik adalah binatang ganas tingkat 2 yang tubuhnya penuh dengan otot. Otot-otot ini sangat kuat dan bahkan dapat menahan serangan pedang biasa. Namun dengan menggunakan bumbu tertentu dan merebusnya selama 3 hari 3 malam akan menghasilkan kuah kental dengan rasa yang nikmat. Untuk binatang ganas semacam itu, bahkan seorang ahli pengupas tulang pun akan kesulitan untuk memotongnya. Anak ini gila. Apakah kamu bercanda? Scarlet Draconic Beast ini bernilai lebih dari 100 liang emas. Bagaimana Anda berencana membayar kami jika Anda akhirnya merusaknya? Dongzi berbicara dengan ketidakpuasan. Dia masih tidak senang pada Lin Ming karena mengambil pisaunya. Wanita cantik itu menatap Dongzi sekilas dan membentak. Jika aku membiarkanmu merusaknya, menurutmu apakah kamu mampu menghancurkannya? Dongzi tiba-tiba mendapati dirinya terdiam. Scarlet Draconic Beast tidak sama dengan babi, sapi atau domba. Orang biasa tidak akan mampu mematahkan sisiknya bahkan dengan pisau. Merusaknya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Wanita itu berbalik menghadap Lin Ming dan berkata, aku akan membiarkanmu memotong. Lin Ming menganggukkan kepalanya dan mengambil pisau boning terbaik di dapur. Dia hanya memotong Scarlet Draconic Beast 2 kali, kedua kali itu adalah saat ulang tahun beberapa tokoh penting dalam keluarga Lin. Lagi pula, binatang buas ganas bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh rata-rata orang. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Ming dengan hati-hati membelai sisik Scarlet Draconic Beast, merasakan keberadaan pembuluh darahnya. Proses ini memakan waktu pembuatan dupa. Dalam pikirannya, dia membentuk diagram pembuluh darah. Membandingkannya dengan diagram Scarlet Draconic Beast sebelumnya, dia memastikan kebenarannya. Sambil menunggu, beberapa orang menjadi tidak sabar dan akhirnya bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak memotongnya? Berhentilah mencoba menjadi misterius dan hentikan saja. Wajar jika orang-orang ini menjadi tidak sabar. Seorang remaja berusia 15 tahun yang mengaku mampu menghilangkan tulang binatang ganas tingkat 2, itu hanya tampak seperti sebuah lelucon bagi mereka. Lin Ming menutup telinga terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Dia mengambil pisaunya, matanya menjadi sangat fokus. Baginya, proses deboning itu setara dengan sesi latihan. Setelah mengkonfirmasi diagram Vena, Lin Ming akhirnya memulai. Dia tidak menggunakan kapak atau pisau penyembelih, dia hanya menggunakan pisau boning yang keras. Di tangan Lin Ming, pisau biasa ini berubah menjadi senjata yang sangat tajam. Pisau itu turun dan sisik Scarlet Draconic Beast terpotong. Melihat kejadian tersebut, orang yang tadi bertanya langsung menutup mulutnya. Prestasi ini saja membutuhkan kekuatan pergelangan tangan setidaknya 300 jin, 181,4 kg. Bagi mereka, kemampuan untuk memotong-motong binatang drakonik bersisik biasanya membutuhkan kapak atau gergaji. Ujung pisau bergerak melalui celah di pembuluh darah, memotongnya dengan mulus seolah-olah sedang memotong kertas. Semua orang hanya bisa mendengar suara, sua-sua, sebelum otot putih Scarlet Draconic Beast terungkap. Melihat betapa mudahnya Lin Ming memotong, pria bernama Dongzi menggosok matanya. Dia curiga ada yang tidak beres dengan matanya. Apakah anak kecil ini benar-benar membelah seekor Scarlet Draconic Beast? Lin Ming bergerak dengan anggun. Kadang-kadang, beberapa tendon yang tidak dapat dihindari mengganggu pekerjaannya. Ketika itu terjadi, dia akan menggunakan kekuatan kasar untuk menariknya keluar. Dengan demikian, dia akhirnya menggunakan waktu kurang dari setengah jam untuk memotong Scarlet Draconic Beast menjadi beberapa bagian. Di samping potongan daging, deretan iga juga ditata secara berurutan. Ini adalah bagian paling berharga dari Scarlet Draconic Beast. Panjang tulang rusuk ini semuanya konsisten, hampir tidak menunjukkan kehilangan selama pengerjaan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang telah dilakukan Lin Ming mungkin tampak mudah, tapi semua orang di sini tahu bahwa pemotongan Scarlet Draconic Beast adalah proyek besar, yang membutuhkan sekitar 5 orang kuat untuk bekerja bersama-sama selama sekitar setengah hari. Namun remaja itu hanya memiliki wajah sedikit kemerahan setelah menyelesaikan tugasnya. Dilihat dari penampilannya, memotong beberapa lagi tidak akan menjadi masalah. Karena hari sudah malam, Pavilion Grand Clarity tidak lagi sesibuk itu, sehingga banyak anggota dapurnya dapat diam-diam menyaksikan pemandangan yang terjadi. Lalu, Lin Ming meletakkan pisaunya dan bertanya, bolehkah aku bekerja di sini sekarang? Jam kerja saya tidak boleh melebihi 2 jam panjang, 4 jam, dan gaji bulanan yang saya minta adalah 5 liang emas. Satu hal lagi, Anda perlu menyediakan makanan dan akomodasi untuk saya. Wanita cantik itu merenungkan hal ini sejenak sebelum mengangguk. Kesepakatan. Kondisi Lin Ming tidak rendah, namun, itu sepadan. Dilihat dari kecepatan yang ditunjukkan Lin Ming sebelumnya, banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu 2 jam. Yang terpenting, pekerjaannya sangat efisien, hanya menyebabkan sedikit kehilangan bahan-bahan utama. Jadi, Lin Ming mulai bekerja untuk Grand Clarity Pavilion. 2 jam panjang yang ia habiskan di sana tidak ada ruginya karena itu juga sebagai bentuk latihan baginya. Meninju batang pohon merupakan salah satu bentuk latihan kekuatan kasar, sedangkan deboning merupakan salah satu bentuk latihan presisi.
Pada malam itu juga, Lin Ming tetap berada di gudang dan memotong 3 binatang ganas tingkat 1. Setelah melakukannya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan lengannya terasa pegal. Dia bersiap untuk memotong yang terakhir sebelum menuju ke penginapannya untuk beristirahat. Untuk yang terakhir, dia memilih binatang ganas tingkat 2 lainnya, terenggiling punggung emas. Binatang ganas ini mempunyai gigi yang dapat menghancurkan batu dan dapat mengebor gunung seolah-olah itu adalah tahu. Karena mengonsumsi terlalu banyak energi primal sebelumnya, Lin Ming harus mengerahkan banyak kekuatan untuk membelah perut bersisik terenggiling punggung emas. Alasan dia memilih terenggiling punggung emas ini adalah untuk memaksa dirinya melampaui batas kemampuannya. Setelah memotong sisiknya, pekerjaannya menjadi lebih mudah. Ujung pisaunya meluncur melalui celah di antara otot-otot perut terenggiling punggung emas. Namun, pada saat inilah Lin Ming merasakan pisaunya diblokir. Rasanya seperti pisau itu menabrak sesuatu yang keras. Tulang. Tidak, area perut bagian tengah tidak boleh memiliki tulang. Kalau bukan itu, mungkinkah itu batu? Tidak, terenggiling punggung emas terkadang menelan batu, tapi batu tersebut akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika ia tidak hancur berkeping-keping, asam kuat di dalam perutnya akan mengikisnya. Batu sebesar itu tidak mungkin terus ada di dalamnya, mungkinkah? Inti, memikirkan kemungkinan ini, Lin Ming menjadi bersemangat. Inti batin dari binatang ganas tingkat 2 adalah barang berharga. Kalaupun tidak dijual, ia bisa mengkonsumsinya dan memberikan banyak manfaat bagi tubuhnya. Lin Ming mengenakan sepasang sarung tangan dan dengan hati-hati mengambil benda keras itu sambil menghindari asam lambung. Melihatnya, Lin Ming menjadi kecewa. Benda itu berbentuk persegi, artinya itu bukan inti dalam, karena inti dalam semuanya berbentuk bola. Memang terlihat seperti batu, tapi ada yang aneh dari batu ini. Kubus berwarna abu-abu itu sepertinya telah dipotong rapi, dengan sudut yang presisi. Selain itu, 6 luas permukaan kubus itu diukir dengan tulisan berwarna hitam, memberikan aura misterius. Logam, Lin Ming dengan hati-hati mengamatinya. Kelihatannya bukan logam, juga bukan batu. Mungkinkah itu bentuk batu giok? TL, itu semua percikan. Bab 3, Jiwa Tanpa Tuan. Lin Ming mencuci batu itu dengan air dari sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangkat kapak yang diletakkan di tanah dan menggunakan ujung tumpulnya untuk menghantam batu berbentuk kubus dengan ringan. Batu itu tetap utuh tanpa satupun goresan di atasnya. Ini sudah diduga. Fakta bahwa batu ini mampu tetap utuh setelah ditelan oleh terenggiling punggung emas adalah bukti ketahanannya yang luar biasa. Lin Ming secara bertahap meningkatkan kekuatan di balik serangannya. Akhirnya, dia memukul dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan penyok pada kapak dan landasan palu. Namun, tidak ada satupun kelainan yang muncul pada kubus tersebut. Sialan, 1. Lin Ming tercengang. Dia mengira batu itu keras, tapi dia tidak pernah menyangka batu itu sekeras ini. Bagaimana barang ini dibuat? Lin Ming tidak bisa memberikan jawaban. Batu ini dan bentuknya terlalu aneh. Mungkin beberapa ahli pemurnian menciptakan batu ini menggunakan bahan yang sangat tahan lama. Mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, Lin Ming memutuskan untuk mengantongi kubus tersebut. Meski dia tidak tahu apa itu, dia masih bisa menggunakannya sebagai hiasan. Setelah merapikan peralatan, Lin Ming menuju ruangan yang telah disiapkan oleh Grand Clarity Pavilion untuknya dan melanjutkan untuk beristirahat. Setelah melatih pukulannya, ia melakukan deboning selama 4 jam. Lin Ming saat ini merasa sangat lelah. Setelah bermeditasi dan mengatur napas sebentar, Lin Ming merosot di tempat tidur tanpa melepas pakaiannya dan tertidur. Tempat tidur yang disiapkan Grand Clarity Pavilion untuk stafnya sangat nyaman. Selain itu, putra kedua dari penguasa Angkatan Darat tidak dapat menimbulkan masalah apapun baginya di sini. Setelah mencapai kesimpulan ini, Lin Ming bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya, dia bermimpi aneh. Dia memimpikannya sebuah istana megah yang terbuat dari batu giok. Setiap pavilion terbuat dari batu giok, tingkat pengerjaannya sangat tinggi. Mengenakan gaun elegan, sekelompok wanita cantik dan tampaknya baik hati berkeliling di sekitar istana. Hewan-hewan yang tampak penuh keberuntungan berkeliaran di langit, menciptakan gambaran dunia abadi. Lin Ming belum pernah melihat istana seindah ini, bahkan dalam lukisan. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba berubah dan istana megah itu runtuh. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas. Dari antara sosok yang tak terhitung jumlahnya, aliran cahaya keluar. Aliran cahayanya indah untuk dilihat, namun, ketika ia turun ke daratan, hal itu menyebabkan daratan dan gunung-gunung hancur. Tanahnya terbelah sementara langit ditutupi oleh api iblis. Arai mantra besar yang mencakup luas permukaan ratusan li 0,5 km, muncul dari udara tipis dan banyak sekali simbol misterius menutupi seluruh langit. Perang dalam skala ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Lin Ming. Guru, mereka adalah penguasa alam kekuatan yang tak terbayangkan. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh mereka yang berada di tahap latihan fisik dan tahap perkumpulan primal. Semua orang dalam gambaran ini adalah makhluk yang Lin Ming tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatnya sekilas. Namun, bagaimana bisa begitu banyak makhluk seperti Tuhan muncul di sini? Setelah itu, pemandangan berubah dan berubah menjadi dunia salju dan es. Seorang wanita yang tampak ketakutan memegang kubus berukuran 1 inci kubik, berhadapan dengan 10.000 sosok yang berdiri di langit. Wanita ini sebenarnya berdiri kurang dari 3 kaki dari Lin Ming. Meskipun dia mengerti bahwa ini semua hanyalah ilusi,
Lin Ming bisa merasakan aura yang sangat kuat namun lembut dan suci terpancar dari tubuh wanita itu. Yang paling mengejutkan Lin Ming adalah kubus yang dipegang wanita itu adalah batu yang ditemukan Lin Ming di dalam perut terenggiling punggung emas. Wanita itu mengucapkan serangkaian kata, tetapi kata-kata yang diucapkan tidak jelas. Lin Ming hanya bisa mendengar dua kata, Magic Cube. Kubus ajaib. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, begitu dia mendengar kata-kata itu, pikiran Lin Ming memikirkan batu itu. Mungkinkah nama batu itu adalah Magic Cube? Hong, sebuah ledakan. Ruang itu sendiri terbelah, langit dipelintir menjadi pusaran air yang mengamuk dengan kekuatan yang tampaknya tak terbatas, menyapu seluruh langit dan tanah dua. Kemanapun ia mencapainya, gunung-gunung akan runtuh dan langit akan runtuh. Gletser es itu langsung berubah menjadi ketiadaan dan 10.000 sosok itu menjadi debu. Jiwa mereka terfragmentasi dan terserap ke dalam kubus. Adapun Lin Ming, dia mendapati dirinya berdiri di tengah pusaran air, menyaksikan dengan matanya sendiri saat semuanya terserap ke dalam pusaran air. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu sementara dia sendiri tidak terpengaruh. Perasaan ini tak terlukiskan dan kemungkinan besar akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Lin Ming. Lin Ming merasa dirinya basah kuyup oleh keringat dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah tiba di ruang yang sangat besar dan gelap. Di sini, berbagai titik cahaya melayang di suspensi, menyerupai pecahan cermin. Berbagai bintik itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang lebih besar sebesar telapak tangan, sedangkan yang lebih kecil hanya sebesar sebutir beras. Di tengah semua titik cahaya itu, ada sebuah bola cahaya, yang memancarkan cahaya lembut dan sakral. Entah kenapa, Lin Ming merasa suasana di sekitar bola cahaya ini sangat mirip dengan wanita yang dia lihat sebelumnya. Tidak, itu persis sama. Mungkinkah bola cahaya ini adalah wujud yang ditinggalkan wanita itu? Lin Ming ingat bahwa wanita itu telah berubah menjadi aliran cahaya putih dan diserap ke dalam kubus ajaib tepat setelah ledakan terjadi. Aliran cahaya putih, mungkinkah ia berubah menjadi bola cahaya ini? Jika itu masalahnya, maka ini adalah ruang di dalam Magic Cube. Itu berarti titik cahaya ini. Lin Ming tersentak. Mungkinkah titik cahaya ini adalah pecahan dari sosok tak terhitung jumlahnya yang diserap oleh kubus ajaib setelah dihancurkan oleh badai spasial itu? Lin Ming sangat terkejut. Sampai sekarang, dia dengan jelas memahami bahwa pemandangan nyata yang baru saja dia lihat adalah benar. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bermimpi, dia tidak dapat percaya bahwa itu hanyalah mimpi. Segala sesuatu yang dia lihat dalam mimpi ini terlalu realistis dan gambaran pusaran air spasial yang memecah belah dunia terukir dalam pikiran Lin Ming. Sebagai seorang remaja bodoh yang belum mencapai tahap kondensasi denyut nadi, bagaimana dia bisa memiliki mimpi yang melibatkan kekuatan sebesar itu? Lalu, apakah semua penglihatan itu benar? Kubus batu yang satu ini benar-benar telah menelan banyak master yang kekuatannya berada pada tingkat di mana dia tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Lin Ming tidak bisa membayangkan kerajaan mana yang bisa memiliki sejumlah besar master yang kekuatannya bisa mencekiknya sedemikian rupa. Dia memfokuskan matanya dan mengintip ke dalam ruang gelap yang dipenuhi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ragu-ragu dalam jangka waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh setitik cahaya yang terkecil dan paling dekat dengannya. Setelah kontak, setitik cahaya langsung mengalir ke ujung jari Lin Ming. Lin Ming tidak punya waktu untuk merespons sama sekali, karena kepalanya terasa seolah-olah palu berat tiba-tiba menghantamnya dengan kejam. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Lin Ming dengan erat mencengkeram kepalanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang dengan putus asa menyerang pikirannya. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan Lin Ming berharap dia bisa membuka tengkoraknya dan menghilangkan apapun yang menyebabkan rasa sakit itu. Dia tidak bisa menolak. Lin Ming merasa seolah-olah dia akan ditelan. Tertelan. Hanya itu saja. Ini pasti sifat naluri dari fragmen jiwa, ia mencoba melahap lautan kesadaranku. Kurang ajar kau. Menyadari fakta ini, Lin Ming sempat panik tetapi segera menenangkan dirinya. Hal yang mengancamnya hanyalah sebagian kecil dari jiwa. Selain itu, tuannya telah binasa. Bagaimana dia bisa kalah dari kesadaran kecil yang tidak memiliki tuan? Lin Ming tiba-tiba berteriak, mengepalkan tinjunya, kukunya menggali jauh ke dalam daging dan darahnya, jagalah hati dan pikiranku. Jantungku berdetak untuk jalan bela diri. Saya telah bersumpah untuk mengejar ujung jalan bela diri, bagaimana saya bisa membiarkan jalan saya berakhir di sini? Lin Ming tidak tahu bagaimana cara menghilangkan kesadaran terfragmentasi yang tidak memiliki pemilik. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan mempertahankan semua yang dia miliki. Berbagai gambaran yang tidak teratur mengalir ke lautan kesadarannya, menyebabkan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, mengancam untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Namun, dia terus mengertakkan giginya, mempertahankan sisa kesadarannya dan mempertahankan hati bela diri yang tak tergoyahkan. Entah berapa lama, penyiksaan tidak manusiawi ini perlahan memudar. Akhirnya, Lin Ming terbangun dari mimpinya. Dia membuka matanya untuk melihat bahwa hari sudah fajar dan dia basah kuyup oleh keringat dingin, spraynya basah kuyup dan telapak tangannya berlumuran darah karena digenggam terlalu erat. Mengamati semua ini, Lin Ming yakin 100% bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Tidak ada mimpi buruk yang bisa menghasilkan efek seperti itu. Dia dengan tenang merenung dan merasa takut. Jiwa seseorang terdiri dari dua bagian, kesadaran dan ingatan yang terpatri.
Setelah kesadaran yang tercetak terhapus, jiwa akan menjadi tidak memiliki pemilik. Jiwa tanpa pemilik hanya bisa bertindak berdasarkan naluri. Saat itu, jiwa yang disentuhnya hanya berukuran setengah butir beras, cahayanya redup. Namun, dia hampir tertelan olehnya, sungguh mengerikan. Jika dia menyentuh titik yang lebih besar, kemungkinan besar dia sudah berubah menjadi keranjang sekarang. Kubus itu terlalu berbahaya. Saat Lin Ming merenungkan masalah ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Lautan kesadaranku. Ada lebih banyak hal di dalamnya. Arai, prasasti, ukiran, berbagai simbol aneh, karakter misterius, teknik senjata yang tampak sederhana dan kuat. Apa semua ini? Mungkinkah ini kenangan yang dibawa oleh jiwa tanpa pemilik? Pemikiran ini menyebabkan Lin Ming terkejut. Dia samar-samar menyadari bahwa rangkaian kenangan ini bisa menjadi segunung kekayaan yang tak terbayangkan. Meskipun telah memasuki lautan kesadaran Lin Ming, ingatannya rumit. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diingat oleh Lin Ming dan betapa dia menyukainya. Kenangan itu perlu dikonsolidasikan dan diintegrasikan lebih lanjut. Saat melakukan hal itu, Lin Ming mengabaikan kenangan tentang arai dan prasasti. Ingatan ini sedikit terfragmentasi dan tidak teratur. Ingatan itu sepertinya tentang profesi yang mengukir tulisan pada senjata. Lin Ming tidak tertarik terhadap profesi ini. Ada hal lain yang dia butuhkan, sesuatu yang dia inginkan. Dia terus mencari melalui lautan kesadarannya dan akhirnya menahan nafas ketika dia menemukannya, formula tahap latihan fisik meridian tempur kebajikan caotik. Keterampilan warisan. Apa alasan rumah bela diri Sky Fortune berada jauh di bawah 7 rumah bela diri yang mendalam? Alasannya adalah warisan. Bab 4, Keterampilan Warisan. Sky Fortune Martial House hanya memiliki sejarah 80 tahun. Di sisi lain, rumah bela diri 7 mendalam didirikan oleh klan kelas 3, Lembah 7 mendalam. Mereka memiliki warisan senilai 600 tahun dan banyak keterampilan warisan. Mereka yang mempraktikkan keterampilan warisan dari rumah bela diri Sky Fortune memiliki sedikit harapan untuk mencapai tahap kondensasi nadi. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang keterampilan warisan 7 rumah bela diri yang mendalam. Selama seseorang memiliki bakat bela diri kelas 4, menerobos ke tahap kondensasi denyut nadi menggunakan manual 7 rumah bela diri yang mendalam tidaklah sulit sama sekali. Adapun Lin Ming, dia bahkan tidak memiliki manual pelatihan yang layak. Yang dia miliki hanyalah manual, seni bela diri pemula. Setiap hari, dia berlatih dengan meninju batang pohon dan memotong tulang hewan. Ini adalah cara bela diri Lin Ming. Selama beberapa tahun terakhir, satu-satunya hal yang bisa ia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Dia mengeksplorasi aspek seni bela diri melalui kerja keras dan mengukir jalannya, selangkah demi selangkah, hingga dia mencapai tahap pertama latihan fisik. Baginya, warisan adalah keberadaan yang penting. Lin Ming sangat bersemangat dan dia dengan lahap memilah pengetahuan mengenai keterampilan warisan ini. Tidak lama kemudian, Chaotic Virtuous Combat Meridian, ini mengejutkannya lagi. Chaotic Virtuous Combat Meridian, adalah manual pelatihan fisik tingkat tertinggi dari domain ilahi. Namun, meskipun ini adalah level puncak, ini hanya tentang latihan fisik dan karenanya tidak begitu berharga dalam domain ilahi. Alasan Lin Ming terkejut adalah karena dia akhirnya mengerti apa itu domain ilahi. Domain ilahi adalah alam yang lebih tinggi yang memiliki warisan senilai ratusan juta tahun. Latihan fisik, pencak silat, teknik ilmu pedang, keterampilan teknis, susunan, semuanya telah dikembangkan dan diasah secara ekstrim. Ini adalah dunia yang diperuntukkan bagi yang terkuat dari jalan bela diri. Kemampuan dan kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Lin Ming saat ini. Oleh karena itu, meridian tempur kebajikan caotik, ini sangat berharga. Selain itu, ada lebih banyak lagi fragmen jiwa yang disimpan di dalam Magic Cube. Begitu kekuatannya mencapai tingkat yang cukup, dia akan mampu menggabungkan lebih banyak lagi. Mengingat semua ini, hati Lin Ming sangat gembira. Saat ini, apa yang paling ditakutkan Lin Ming adalah manual keterampilannya tidak lengkap. Lagi pula pecahan jiwa yang dia serap hanyalah setitik kecil. Akan sangat disayangkan jika hal itu terjadi. Syukurlah, saat dia terus menggabungkan Chaotic Virtuous Combat Meridian, dia melihat bahwa itu masih utuh. Semuanya mulai dari latihan kekuatan, latihan daging, latihan jeroan, pengubahan otot, penempaan tulang, dan kondensasi denyut nadi ada di sana. Fakta ini cukup mengejutkan bagi Lin Ming. Di Sky Spill Continent, manual pelatihan fisik umumnya hanya untuk satu tahap saja. Contohnya, panduan, Genuine Altering Muscle Channels khusus ditujukan untuk tahap Altering Muscle, manual, Golden Bone Forging Divine Formula, untuk tahap Bone Forging, manual, Divine 9 Pulse Skill, untuk tahap Pulse Condensation dan seterusnya. Namun, Chaotic Virtuous Combat Meridian, ini mampu mendorong seseorang dari tahap latihan kekuatan ke tahap kondensasi denyut nadi. Tapi apa yang ditemukan Lin Ming setelah ini lebih mengejutkannya. Di dalam benua tumpahan langit, kondensasi denyut nadi menandai berakhirnya tahap latihan fisik. Setelah itu, seseorang akan melangkah ke tahap perkumpulan primal. Tahap perkumpulan primal dibagi menjadi tahap pasca surga dan tahap prasurga. Bagi kebanyakan orang, kondensasi denyut nadi adalah hambatan yang tidak dapat mereka lewati. Orang-orang ini akan selamanya terjebak dalam tahap penempaan tulang. Kondensasi nadi adalah batas pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Itu adalah pengetahuan yang diterima secara umum. Namun, menurut Chaotic Virtuous Combat Meridian, ada tahap lain di luar kondensasi denyut nadi, tempering marrow.
Di atas tahap tempering Marrow, sebenarnya masih ada yang lain. 8 gerbang batang surgawi yang tersembunyi. Dengan menggunakan 8 trigram yang sesuai dengan pergerakan 9 benda langit, seseorang dapat membuka 8 gerbang di dalam tubuh mereka. Istana 9 varian Dao. Dengan itu, seseorang dapat menembus batas-batas tubuh dan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. 1. Terlepas dari tempering Marrow atau 8 gerbang, tidak satupun dari mereka akan mempengaruhi seorang seniman bela diri ketika memasuki tahap pasca surga atau prasurga. Hal ini memberi seseorang tingkat pencapaian bela diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Menyadari hal ini, Lin Ming tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Chaotic Virtuous Combat Meridian, ini adalah harta abadi. Lin Ming sangat bersemangat untuk mulai berlatih. Namun, sebelum dia mulai, dia memeriksa sakunya di dadanya untuk mencari Magic Cube. Yang mengejutkannya, kubus itu telah menghilang. Lin Ming menjadi takut dan keringat dingin mulai keluar dari dirinya. Tangannya memeriksa sekeliling dan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia melepas pakaiannya dan menemukan simbol aneh di kulit dada kirinya. Simbol tersebut sama persis dengan simbol misterius yang ada di permukaan Magic Cube. Magic Cube memasuki tubuhku. Lin Ming ingat bahwa wanita suci itu telah memanggil Magic Cube dari telapak tangannya. Tidak heran dia bisa melakukan itu. Namun, Lin Ming tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Lin Ming mencoba memanggil Magic Cube, tetapi tidak berhasil. Lin Ming merasa agak kecewa. Lagi pula, ada begitu banyak fragmen jiwa di dalam Magic Cube. Saat itu, dia hanya menyentuh bagian terkecil dan paling redup dan mendapatkan panen yang begitu besar. Jika dia bisa memasukkan lebih banyak fragmen jiwa itu, maka jumlah harta yang bisa dia buka tidak terbayangkan. Memikirkan hal itu, Lin Ming tiba-tiba memberikan senyuman mencela diri sendiri. Dia tidak tahu apa-apa. Jika pecahan jiwa terkecil tanpa pemilik hampir menelan kesadarannya, maka pecahan jiwa yang lebih besar kemungkinan besar bisa langsung memusnahkannya. Berhentilah bermimpi, Lin Ming. Tampaknya rahasia kubus ajaib dan pengetahuan di dalam fragmen jiwa harus ditinggalkan ketika budidayanya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah berlatih, Chaotic Virtuous Combat Meridian, sesegera mungkin. Lin Ming berhenti mencoba memanggil Magic Cube dan mulai menjelajahi keterampilan warisan dari domain ilahi. Inti dari Chaotic Virtuous Combat Meridian adalah mengubah tubuh menjadi senjata ilahi dengan kekuatan luar biasa. Selain itu, Chaotic Virtuous Combat Meridian juga menekankan pada teknik yang memanfaatkan kekuatan. Latihan kekuatan lapisan pertama sudah jauh berbeda dari biasanya. Biasanya, ketika seseorang mampu memiliki kekuatan 1000 Jin 604 kg, orang tersebut akan mencapai pemahaman kecil dan dapat menghancurkan pohon besi dengan sebuah pukulan. Namun Chaotic Virtuous Combat Meridian tidak hanya membutuhkan pelatihan kekuatan, tetapi juga pelatihan presisi, kontrol atas jumlah kekuatan yang digunakan. Setelah pemahaman besar tercapai, seseorang akan dapat menggunakan telapak tangannya untuk mengubah batang pohon menjadi serat halus. Membaca bagian ini melahirkan rasa kerinduan yang besar dalam diri Lin Ming. Tidak ada keraguan bahwa melatih Chaotic Virtuous Combat Meridian, ini akan membuatnya jauh lebih kuat daripada master rata-rata. 3 hari kemudian, di kaki gunung besar Zhou, dengan bulan purnama melayang di langit, Lin Ming berdiri di atas dataran rumput dengan mata terpejam. Dia bernapas mengikuti ritme tertentu, berdiri di sana entah untuk berapa lama. Seluruh wujudnya masih seperti patung, diterangi cahaya bulan. Dia sedang berlatih True Primal Chaos Formula, sebuah metode khusus untuk mengedarkan energi primal sejati yang berasal dari manual Chaotic Virtuous Combat Meridians. Formula ini jauh lebih baik dalam memanfaatkan energi primal yang sebenarnya untuk melemahkan tubuh dan membentuk tulang. Setelah pemahaman utama tentang formula ini tercapai, kekuatan dan daya tahan yang dihasilkan akan meningkat pesat ke tingkat yang melampaui tingkat yang sama. Di bawah hembusan angin malam, banyak rerumputan halus berkumpul membentuk ombak bergelombang yang menari-nari. Napas Lin Ming tampaknya sesuai dengan gelombang bergelombang ini, seolah-olah ia telah menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Setetes embun bergulir di atas daun tepat di atas kepala Lin Ming. Mengembun dengan tenang, akhirnya jatuh. Lin Ming yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba membuka matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya, membiarkan setetes embun jatuh ke ujung jarinya. Setetes embun mengalir dari jari ke telapak tangannya. Menggenggam tetesan embun, tangan kanan Lin Ming tiba-tiba mengepal, bahu dan pahanya bergerak ke posisinya, dan dia melontarkan pukulan. Ledakan. Dengan suara teredam, batang pohon tebal sebelum Lin Ming terguncang, bekas kepalan tangan muncul di tengah debu pohon yang berputar-putar. Lin Ming menghela napas dan melepaskan tinjunya, membiarkan setetes embun jatuh. Dengan suara, benda itu jatuh ke atas rumput dan berserakan. Senyum muncul di wajah Lin Ming. Ketika Chaotic Virtuous Combat Meridian mencapai kondisi sempurna, maka tetesan embun akan keluar bersama-sama tanpa terpecah dua. Meskipun pemahamannya saat ini belum mencapai sejauh itu, dia masih berhasil mencapai beberapa keberhasilan. Selain itu, pukulan sebelumnya telah meninggalkan bekas tinju sedalam setengah kaki di pohon besi. 3 hari yang lalu, pukulannya hanya bisa menyisakan setengah inci. Pencapaiannya saat ini semua berkat True Primal Chaos Formula. Dalam 3 hari ini, Lin Ming telah berlatih True Primal Chaos Formula tanpa henti dan akhirnya berhasil mencapai tahap awal. Sejujurnya, Lin Ming hanya bisa berlatih dengan baik berkat kenangan seniornya 3.
Pengalaman dan pemahaman senior sangat bermanfaat bagi pelatihan Lin Ming. Bahkan metode sirkulasi dari skill tersebut telah tertanam dalam jiwa seniornya. Yang perlu dilakukan Lin Ming hanyalah menggunakan tubuhnya untuk mengingatnya kembali. Karena betapa gilanya jadwal pelatihannya, tingkat konsumsi ramuan obat Lin Ming juga jauh lebih cepat. Dia telah menghabiskan 3 potong ginseng darah. Jika terus begini, ginseng darah akan habis dalam waktu kurang dari setengah bulan. Dia sekarang memiliki solusi untuk manual pelatihan, tetapi masih menghadapi masalah kurangnya tanaman obat. Dengan demikian, 2 hari berlalu dan kekuatan Lin Ming terus bertambah. Lin Ming saat ini mampu menghilangkan tulang binatang ganas tingkat 1 dengan mudah. Baginya, bahkan memotong-motong 5 binatang ganas tingkat 2 dianggap mudah. Suatu pagi, Lin Xiaodong datang ke Grand Clarity Pavilion untuk mencari Lin Ming. Lin Ming sebelumnya memberitahu Lin Xiaodong bahwa dia bekerja di pavilion kejelasan besar, meskipun dia tidak memberitahukan alasan di baliknya. Pameran seni bela diri tahunan. Lin Ming merasa kaget, mendengar usulan Lin Xiaodong untuk pergi ke sana. Benar, banyak ahli seni bela diri dan bangsawan akan berada di sana. Adapun item yang akan muncul di sana, tidak ada item langka, hanya item yang sangat langka. Lin Ming mengangkat bahu dan menjawab, bagaimana kami bisa membeli barang-barang itu? Saat ini, saya hanya memiliki kurang dari 20 liang emas. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa membelinya? Kita bisa melihat-lihat saja. Anggap saja ini sebagai tindakan untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, kita akan segera memasuki rumah bela diri. Setidaknya kita harus membeli senjata yang bagus sebelum itu. Bahkan jika saya tidak mampu membeli senjata tingkat tinggi, saya seharusnya bisa mendapatkan beberapa senjata tingkat menengah. Tidak ingin mengecewakan Lin Xiaodong, Lin Ming memilih berkencan dengannya. Bagaimanapun, ini akan menjadi pengalaman yang bermanfaat. Saat mereka menuju ke sana, Lin Xiaodong terus berbicara tanpa henti tentang pameran tersebut. Dia sangat akrab dengan detail pekan raya tersebut, jaraknya dari 7 rumah bela diri yang mendalam, daerah yang dianggap pinggiran kota dan sebagainya. Saat mereka berjalan menyusuri gang, Lin Ming tiba-tiba berhenti dan meletakkan tangannya di bahu Lin Xiaodong. Ada apa, saudara Ming? Lin Xiaodong bertanya. Seseorang menghalangi jalan, Lin Ming menyentuh pinggangnya tempat pisau boningnya diikatkan. Berkat pelatihan, True Primal Chaos Formula, kemampuan persepsi Lin Ming telah meningkat pesat. Dia bisa menebak siapa orang itu. Beberapa hari yang lalu, dia memukuli pria bertelinga mirip monyet. Sekarang, tuan pria itu telah memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Momen ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Lin Ming. Bab 5, Taruhan. Saat Lin Ming berhenti bergerak, suara yang sedikit tajam terdengar di gang. Hehe, sungguh tidak terduga, kamu memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi. Kamu dipanggil Lin Ming, kan? Seorang remaja yang mengenakan pakaian sutra perlahan berjalan keluar dari belakang sebuah kediaman, senyum menghina terukir di wajahnya. Di belakangnya, 5 remaja berusia 18 tahun mengikuti. Kebanyakan dari mereka berada pada latihan fisik tahap pertama, hanya 1 yang berada pada tahap kedua. Sedangkan untuk remaja dengan pakaian sutra, dia juga berada di latihan fisik tahap kedua. Melihat situasi ini, Lin Xiaodong tiba-tiba panik. Dia mengenali remaja berpakaian sutra ini. Dia adalah orang di samping Zuyan selama insiden pendaftaran 7 rumah bela diri yang mendalam. Siapapun tahu bahwa bajingan ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mereka berjumlah total 6 orang, 2 orang pada latihan fisik tahap kedua dan 4 orang pada latihan fisik tahap pertama. Adapun dia dan Lin Ming, mereka berdua hanya pada tahap pertama pelatihan fisik. Jika keadaan meningkat menjadi perkelahian, mereka pasti akan dianiaya. Remaja berpakaian sutra pastilah tuan muda dari salah satu keluarga besar kota Sky Fortune. Orang-orang ini memiliki otoritas dan kekuasaan. Meskipun mereka bukan tipe orang yang suka membunuh tanpa pandang bulu, mereka pasti mampu melumpuhkan orang lain secara rutin. Apa yang kalian coba lakukan? Lin Xiaodong berteriak, jejak kemarahan terlihat jelas dalam kata-katanya. Kamu harus bertanya padanya, remaja berpakaian sutra menunjuk ke arah Lin Ming. Kamu adalah orang yang cukup mengesankan, memukuli bawahanku sampai dia berdarah, 2 tulang rusuknya patah. Bagi tuan muda dari keluarga besar ini, kehidupan bawahan mereka tidak ada artinya. Namun, reputasi mereka adalah soal lain. Selain itu, bawahannya telah melaporkan bahwa dia telah mengucapkan nama remaja berpakaian sutra itu, namun akhirnya tetap dipukuli. Hal inilah yang menyebabkan remaja berbaju sutra tersebut menjadi berang. Kamu cukup mampu, suatu hari nanti akan menginjak-injakku, Wang Yigao. Hari ini, saya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Anda berencana melakukan hal itu. Kata remaja berpakaian sutra, wajahnya berubah menjadi buas. Lin Ming belum pernah mendengar nama Wang Yigao sebelumnya, dia juga tidak pernah mengatakan apapun tentang menginjak-injaknya. Bawahan kemungkinan besar mengarang ini untuk memprovokasi Wang Yigao. Namun, Lin Ming tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang dia katakan, ini pasti akan berakhir dengan perkelahian. Chaotic Virtuous Combat Meridian, memang kuat, namun Lin Ming baru mulai berlatih selama beberapa hari. Akan terlalu sulit untuk melawan begitu banyak orang pada saat yang sama, terutama ketika 2 dari mereka berada pada latihan fisik tahap kedua. Belum lagi, jika Lin Xiaodong disandera, maka dia akan mendapat masalah. Mengingat gambaran yang lebih besar, menang di sini juga akan membawa masalah baginya.
Ketika masalah meningkat dan dia terpaksa memukuli Wang Yigao, maka sumber masalah selanjutnya akan datang dari ayah Wang Yigao. Orang ini adalah penguasa tentara kota Sky Fortune. Lin Ming sangat meragukan bahwa orang seperti itu akan tertarik untuk duduk dan terlibat dalam diskusi yang beradab dengannya. Untuk Lin Ming saat ini, orang seperti ini adalah eksistensi yang tidak mampu diprovokasi. Sungguh menyakitkan di bagian belakang. Lin Ming merenung. Tiba-tiba, sebuah percikan muncul di benaknya, dia memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Menghadapi Wang Yigao, dia berbicara. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Wang Yigao sedikit terkejut dan langsung tertawa. Kamu sebenarnya bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan. Para yang dia bawa semuanya tertawa serempak. Di mata mereka, Lin Ming tidak berbeda dengan orang idiot. Baginya, menanyakan apa yang ingin mereka lakukan sekarang tentu saja merupakan kebodohan yang tinggi. Setelah tertawa beberapa saat, Wang Yigao akhirnya berhenti dan berkata, aku benar-benar tidak yakin apakah aku harus menyebutmu babi idiot atau babi bodoh. Namun, karena Anda mengajukan pertanyaan, maka Tuan Muda ini akan memberi Anda kesempatan. Jangan seenaknya mengatakan bahwa Tuan Muda ini kejam. Berlutut saja dan jilat telapak kakiku hingga bersih. Setelah itu, patahkan salah satu tendon lengan dan satu tendon kaki. Jika kamu melakukan itu, aku akan melupakannya. Mendengar kondisi Wang Yigao, Lin Xiaodong menjadi geram. Brengsek, Saudara Ming, kita tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Mari kita lawan mereka sampai akhir. Keluarga Lin di kota Green Mulberry kami tidak mudah menyerah, mari kita lihat apakah mereka benar-benar berani melakukan apapun. Lin Xiaodong tahu bahwa mereka harus sangat menderita hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyebutkan nama keluarganya dan berharap pihak lain akan menunjukkan rasa takut. Beberapa rasa sakit fisik tidak menjadi masalah, tapi jika mereka akhirnya menjadi lumpuh, itu akan menjadi pukulan besar bagi seorang seniman bela diri. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan kondisi tubuh aslinya bahkan dengan bantuan tumbuhan langka. Keluarga Lin kota Green Mulberry. Apa menurutmu aku akan takut pada keluarga Linmu? Lin Ming, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya untukmu? Aku menantangmu. Ayo, apakah menurutmu Tuan Muda ini takut padamu? Lin Xiaodong melangkah maju, satu tangan dengan kuat memegang gagang pedangnya. Sejujurnya, dia saat ini merasa sangat bingung. Namun, dia kebetulan adalah tipe orang yang lebih memilih mati daripada kehilangan muka. Lin Ming menarik Lin Xiaodong kembali dan berbicara kepada Wang Yigao. Jadi, yang kamu inginkan adalah hal-hal yang kamu katakan tadi. Baiklah, selama kamu bisa mengalahkanku dalam duel seni bela diri, aku akan menerima syaratmu. Saudara Ming, kamu, Lin Xiaodong menjadi cemas. Meskipun dia percaya bahwa Lin Ming akan menjadi orang yang berprestasi di masa depan, Lin Ming saat ini hanya berada pada tahap pertama pelatihan fisik. Bagaimana dia bisa mengalahkan Wang Yigao yang berada di latihan fisik tahap kedua? Lin Xiaodong takut Lin Ming akan mengalami patah tendon setelah dia kalah. Kata Lin Ming, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Duel seni bela diri. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berduel denganku? Wang Yigao tidak pernah menyangka Lin Ming akan menyarankan hal seperti ini. Di Sky Fortune Kingdom, pejabat pemerintah tidak akan ikut campur dalam pertarungan antar seniman bela diri karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Dengan demikian, konflik antar ahli bela diri akan berakhir dalam duel pencaksilat. Selama kedua belah pihak sepakat, mereka akan menetapkan syarat menang dan kalah. Setelah duel, konflik antara kedua belah pihak akan diselesaikan dan tidak ada satupun dari mereka yang akan mengejar satu sama lain lagi. Bagaimanapun, kredibilitas adalah sesuatu yang penting bagi seniman bela diri. Mengingat tingkat kekuatan Wang Yigao, yang satu tingkat di atas Lin Ming, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dia hanya merasa bahwa tindakan terlibat dalam duel seni bela diri dengan Lin Ming tidak pantas. Jawab Lin Ming, tidak ada yang namanya lolos atau tidak. Yang ada hanyalah pertanyaan apakah Anda berani atau tidak. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku tidak berani? Itu pasti hal terlucu yang pernah saya dengar tahun ini. Baiklah, karena kamu akan begitu ceroboh, maka aku akan memuaskanmu. Kata Lin Ming, baiklah, mari kita lanjutkan ke alun-alun. Gang tempat mereka berada terlalu jauh, tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Lin Ming takut Wang Yigao akan menarik kembali kata-katanya. Namun, jika mereka berduel di hadapan banyak orang di kota Sky Fortune, bahkan Wang Yigao yang berwajah tebal pun tidak akan bisa menyangkal hasilnya. Kecuali, dia tidak ingin lagi tinggal di Sky Fortune City. Duel antar seniman bela diri selalu menjadi pemandangan yang luar biasa dan alun-alun tidak akan pernah kekurangan pengamat. Dalam beberapa saat, banyak orang mulai berkumpul di sana, bahkan beberapa seniman bela diri ikut campur di antara para pengamat. Melihat kedua kontestan tersebut, penonton pun mulai berbincang. Bukankah itu putra Panglima Angkatan Darat Wang? Memang, bajingan ini akan mulai menindas orang lain lagi. Aku ingin tahu anak dari keluarga yang mana, yang begitu sial. Tahap pertama dalam latihan fisik melawan tahap kedua dalam latihan fisik. Anak itu jelas akan kalah. Sepertinya anak ini hanyalah orang biasa. Bagi rakyat jelata, bisa mencapai tahap pertama dalam latihan fisik adalah pencapaian yang luar biasa. Sayang sekali, tampaknya dia akan menjadi lumpuh.
Reputasi Wang Yigao di kota Sky Fortune tidak baik dan sebagian besar orang bersimpati kepada mereka yang lebih lemah. Di mata mereka, belas kasih terhadap Lin Ming bisa dilihat. Semakin banyak orang datang, Wang Yigao semakin merasa tidak bahagia. Lagi pula, latihan fisik tahap kedua yang mengalahkan tahap pertama bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Ditambah lagi, ada fakta bahwa identitas lawannya berada jauh di bawahnya. Karena itu, Wang Yigao tidak ingin pemandangan ini disaksikan banyak orang. Wang Yigao berkata dengan tidak sabar. Apa yang kamu tunggu? Mari kita berduel. Setelah itu, patahkan tendonmu sendiri. Saya akan membiarkan Anda memahami kesenjangan di antara kami. Melihat banyaknya orang yang berkumpul, Lin Ming menghadap Wang Yigao dan menjawab. Tentu saja, kami akan memulai duel. Namun, jika saya kalah, saya akan berada di tangan Anda. Lalu, apa yang terjadi jika saya menang? Menang. Bajingan ini mengira dia bisa menang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.